peri kertas, yaitu komunitas kreativitas ya dengan kertas, itu juga dianggap sebagai sebuah komunitas yang juga berdampak positif pada bangsa Indonesia gitu. Sehingga kami dalam program ini akan menyelenggarakan sekitar 6 webinar dengan topik yang berbeda-beda dari mulai bulan Januari ini hingga ke bulan Juli nanti gitu. Program lain yang akan kami selenggarakan dalam kegiatan ini adalah juga pembuatan sejumlah film, ya sekitar 6 buah film yang berisi tentang kepedulian terhadap isu kesehatan jiwa, khususnya gangguan skizofrenia, yang nanti juga akan kami rilis ke publik untuk menggalang kepedulian terhadap masalah gangguan skizofrenia ini. Topik kali ini mengenal dan memahami skizofrenia menjadi topik pembuka pada rangkaian webinar yang akan kami selenggarakan. Semoga topik ini berguna buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Dan nanti webinar ini akan direkam dan kemudian diupload di channel YouTube KPSI, yaitu channel Peduli Skizofrenia. Saya nggak perlu berpanjang-panjang lagi, semoga teman-teman bisa mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan, atau kalau ada yang mau berbagi juga boleh nanti, biar hostnya yang akan memberikan kesempatan untuk berbagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar seri Facebook Accelerator ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Terima kasih Pak Bagus Utomo. Acara selanjutnya adalah saya akan membacakan dulu tata tertib peserta webinar. Yang pertama, peserta wajib mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, karena di bagian akhir nanti kita ada undian door prize. Ya. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan menonaktifkan suara dan video selama presentasi oleh pembicara berlangsung. Ini sudah otomatis. Jadi yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A, bukan di kolom chat. Di fitur Q&A. Kami nggak akan menjawab pertanyaan yang dari kolom chat. Dan kemudian yang keempat, peserta wajib mengisi survei dulu nih, pemahaman materi sebelum mengikuti webinar pretest yang tadi sudah dibagikan oleh admin melalui tim chat, melalui fitur chat, dan sesudahnya nanti ya, serta form feedback. Dan kemudian yang kelima, nanti ada kesempatan bagi peserta yang akan ditunjuk bisa bicara, bertanya langsung kepada pembicara dengan mengangkat tangan dulu, raise hand. Nanti kita akan tunjuk. Oke, tanpa berlama lagi, kita akan memasuki sesi yang pertama, pemaparan materi dari Dr. Gina Anindya-Jati, spesialis kedokteran jiwa. Waktu dan tempat kami persilakan, Dr. Gina. Terima kasih banyak Mas Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berada di sini berdiskusi bareng rekan-rekan semua ya, dari KPSI, dari macam-macam nih, ada senior-senior saya juga dari psikiatri. Tadi ada Dr. Yunis, kemudian rame banget ini ada pagi ini. Jadi terima kasih juga Mas Bagus atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Mbak Nini, Mas Hadi, nanti kita sharing bareng-bareng ya di sepanjang diskusi kita pagi hari ini gitu. Permintaan pagi hari ini sebenarnya sharingnya lebih tentang supaya kita bisa mengenal dan paham. Katanya soalnya tak kenal maka tak sayang gitu ya Mas Bagus ya, supaya kita rasa pedulinya tuh bisa semakin tumbuh. Kita akan pagi ini bersama-sama mencoba mengenal lebih jauh apa itu skizofrenia dan mencoba memahami apa sih situasi yang pengalaman orang dengan skizofrenia itu seperti apa gitu. Tentunya saya cerita dari sisi
medisnya gitu ya, dari sisi pengetahuan kedokterannya seperti apa. Nanti tentang bagaimana sebetulnya sehari-hari kehidupan orang dengan skizofrenia itu dijalani, Mas Adi akan cerita banyak tentang itu dari pengalamannya, Mbak Nini juga akan cerita banyak tentang itu, sehingga kita benar-benar memang akan punya pemahaman yang padu gitu antara teori dengan yang realnya sehari-hari itu seperti apa gitu dirasakan. Mas Kiki juga mungkin nanti bisa sharing juga kali ya sebagai moderator hari ini. Oke. Mudah-mudahan cukup bisa terlihat semua, cukup nyaman juga. Loh, ini kok keluarnya dari sini? Bentar. Oh, dia keluar di sini. Ternyata harus dipindah dulu supaya dia mau keluar. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita dengar kata-kata tentang skizofrenia gitu ya, mungkin di kepala kita punya gambaran sendiri-sendiri gitu tentang skizofrenia. Ada yang kayak misalnya saya gitu, taunya banyak dari teori, lama-lama ketemu di praktek klinik gitu ya, jadi tahu juga pengalaman sehari-harinya seperti apa. Bersosialisasi dengan teman-teman di KPSI, jadi tahu juga pengalaman-pengalamannya seperti apa gitu. Mungkin hal-hal yang tadinya saya nggak bisa bayangin setelah ketemu, setelah ngobrol, setelah berkegiatan bareng-bareng itu jadi bisa kayak gini toh ya sebenarnya sehari-harinya kalau seseorang itu memiliki skizofrenia. Tapi kalau kita belum terpapar, memang seringnya itu kita punya asumsi gitu kali ya, punya pikiran masing-masing di kepala itu atau anggapan tentang orang dengan skizofrenia. Mungkin yang paling sering adalah kalau misalnya di lingkungan kehidupan sehari-hari kita nggak pernah ketemu atau orang-orang di sekitar kita belum pernah ketemu dengan yang namanya skizofrenia, mungkin terpikir kata-kata yang seperti di sini gitu ya, kayak yang kedengarannya nggak ngenakin, kalau diomongin lebih nggak ngenakin lagi, tapi anggapan ini tuh ada gitu di kepala sebagian orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa orang dengan skizofrenia itu nggak bisa sembuh. Yang paling sering dibilang punya kepribadian ganda, soalnya kadang tenang, kadang-kadang kasar gitu ya, kadang-kadang agresif, kadang-kadang dilihatnya berbahaya gitu. Terus dibilang juga kalau orang skizofrenia itu karena kurang iman gitu, atau karena dianya atau keluarganya punya berbuat sesuatu yang tidak pantas sehingga kemudian dapat dalam tanda kutip hukuman gitu, sehingga kondisinya menjadi seperti itu. Tapi nanti sepanjang perjalanan kita hari ini mudah-mudahan kita bisa lihat skizofrenia itu sebetulnya apa. Benar nggak sih anggapan orang-orang ini tentang skizofrenia gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita tentang skizofrenia itu apa gitu. Kalau kita mulai dengan apa itu skizofrenia, kemarin Mas Kiki titip pesan sama saya gitu, katanya dok kasih sedikit dong tentang sejarahnya skizofrenia gitu kan. Jadi ternyata kalau kita belajar gitu ya, skizofrenia itu bukan barang baru gitu, bukan sesuatu yang baru-baru ini ada. Mungkin kita yang baru-baru ini tahu, tapi sebenarnya skizofrenia adalah satu kondisi penyakit yang dari zaman dahulu kala itu udah ada gitu. Bahkan dari zamannya sebelum Masehi, Hippocrates itu sudah mengenali bahwa gangguan jiwa itu merupakan sebuah penyakit. Artinya apa? Kita yang menyebut gangguan jiwa itu sebagai hukuman, sebagai kutukan, sebagai hal-hal lain di luar penyakit, itu memang karena kitanya aja yang belum tahu. Mudah-mudahan sih setelah ini, setelah kita tahu bahwa skizofrenia merupakan gangguan jiwa itu adalah sebuah penyakit. Karena dari dulu sebenarnya sudah diketahui seperti itu. Nah, makin kita belajar, kita jadi makin tahu. Dari perjalanan ini juga kita bisa lihat gitu ya, bahwa tadinya skizofrenia itu dianggap sama dengan gangguan jiwa yang lain. Tapi pelan-pelan gitu ya, para ahli di bidangnya yang rajin meneliti, mengamati pasien-pasien gitu ya, mengikuti perkembangan pasien-pasien yang mereka tangani, mulailah
di akhir tahun 1700-an itu kasus skizofrenia yang pertama didokumentasikan di dunia kedokteran. Ini di London waktu itu, di Inggris. Jadi yang mengalami skizofrenia itu bukan cuma orang kita aja, tapi di seluruh dunia pun ada gitu orang lain yang mengalami gangguan jiwa ini. Kasus pertama didokumentasikan di Inggris. Nah, mulai tahun 1900-an awal-awal istilah skizofrenia itu mulai digunakan. Sampai akhirnya berkembang terus ilmunya, mulai dilihat dari, oh ini satu penyakit yang kalau di keluarga ada, itu rentan untuk diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Sampai perkembangannya di tahun 1950-an, itu mulai ditemukan, pada saat itu ditemukan secara tidak sengaja obat antipsikotik pertama, yaitu chlorpromazine. Jadi mulai dari situ, skizofrenia ini ternyata bisa diatasi dengan obat-obatan. Nah, sejak ketemu pertama kali obat antipsikotik ini, terus teknologinya berkembang, sehingga di akhir tahun 80-an itu bahkan sudah mulai berkembang antipsikotik generasi kedua gitu. Jadi setelah satu ilmu mulai terbuka, itu cepat ternyata perkembangan ilmunya sampai dengan akhirnya dikembangkan obat-obatan yang poten gitu atau yang ampuh untuk mengatasi gejala-gejala skizofrenia. Bahkan sekarang di era tahun 2000-an itu sudah berkembang berbagai macam alat-alat canggih untuk membantu mengatasi gejala-gejala skizofrenia. Ini kalau dari sejarahnya. Tapi dari tadi disebut-sebut terus skizofrenia itu apa sih gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu skizofrenia itu apa, kita perlu dulu juga membayangkan gitu ya, atau melihat berkaca pada kehidupan sehari-hari kita. Dalam kita berinteraksi sehari-hari, kita itu kan bisa membedakan mana diri kita, mana orang lain. Mana yang menjadi bagian dari diri kita, mana yang menjadi bagian dari lingkungan gitu ya. Bisa kita pisahkan gitu. Nah, jadi antara kita dengan orang lain, antara kita dengan lingkungan itu ada batasnya gitu ya, ada batasannya. Saya tahu yang mana saya, yang mana kamu, saya tahu yang mana saya, yang mana lingkungan saya. Jadi kita kalau dalam kondisi yang sehat gitu ya, kita tahu batasnya tuh ada di mana. Mana yang saya, mana yang bukan saya. Namun, pada orang yang mengalami skizofrenia, orang ini mengalami kesulitan untuk mengetahui mana batasannya, mana yang dirinya sendiri, mana yang itu orang lain, mana yang dirinya sendiri, mana yang itu lingkungannya. Sehingga terjadilah kekacauan. Ya, orang yang mengalami skizofrenia memiliki permasalahan dalam menerima dan mengolah informasi. Orang yang mengalami skizofrenia juga memiliki permasalahan dalam membedakan perilaku diri sendiri dan perilaku orang lain. Sehingga pada akhirnya orang yang mengalami skizofrenia ini sulit untuk menilai realitanya seperti apa. Karena pemrosesan di dalam otaknya, nanti di bawah-bawah kita akan sedikit belajar tentang otak-otak ini gitu ya. Orang dengan skizofrenia itu ada satu proses di otaknya di mana stimulus atau rangsangan yang masuk gitu ya, itu kemudian tidak dapat diproses sebagaimana mestinya gitu. Ada yang menjadi sedemikian lambatnya. Jadi kalau misalnya ngomong sama orang gitu ya, orangnya udah selesai ngomong, tapi otaknya belum selesai nangkep. Nanti begitu orangnya pergi, otaknya baru nangkep, baru memproses, baru suaranya kedengeran gitu. Jadi padahal orang yang ngajak ngomongnya udah nggak ada, jadi ketinggalan. Nah, hal-hal yang kayak gitu membuat orang dengan skizofrenia itu mengalami kesulitan untuk menilai realitanya seperti apa. Nah, gambaran umum skizofrenia itu bagaimana sih? Pada umumnya, gangguan skizofrenia ini dapat muncul pada usia 15-35 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga akan muncul di usia yang lebih muda atau lebih tua gitu ya. Kalau dalam praktek klinik, rata-rata yang dijumpai itu memang rentangnya remaja akhir atau dewasa muda kalau pada laki-laki. Nah, seringkali gejalanya itu tidak terlihat selama beberapa tahun awal. Jadi kalau misalnya tadi kita punya anggapan, oh orang yang skizofrenia itu berbahaya karena dia marah-marah tanpa sebab, karena dia misalnya ngamuk-ngamuk gitu ya, kita punya anggapan seperti itu. Tapi sebenarnya ketika sudah sampai muncul agresivitasnya, itu sebelumnya didului dengan tahun-tahun yang mungkin nggak terlalu kelihatan gejalanya. Tapi kalau kita ingat-ingat gitu ya, oh ternyata orang itu tuh jadi lebih pendiam, lebih menarik
diri, nggak banyak bicara, nggak mau merawat diri. Nah, itu sesuatu yang kita seringkali luput untuk melihat atau tidak melihat pada saat terdapat perubahan itu. Yang kita lihat adalah pas bagian gaduh gelisahnya muncul gitu. Padahal gejalanya sudah muncul jauh sebelum itu. Sehingga kondisi ini mengakibatkan hambatan di dalam interaksi sosial. Bayangin aja kalau munculnya kan tadi di umur yang masih muda ya, 15-an tahun sampai dengan 35 tahun. Umur-umur lagi senang-senangnya bergaul tuh untuk punya teman gitu kan. Tapi karena kondisi sakitnya ini menimbulkan hambatan dalam berinteraksi karena dia nggak bisa ngebedain mana dirinya sendiri, mana orang lain, mana dirinya, mana lingkungannya. Sulit untuk menilai realitanya sehingga menimbulkan hambatan dalam interaksi sosial dan mengakibatkan isolasi sosial kronis atau penarikan diri dari lingkungan sosial secara dalam waktu yang panjang. Nah, makin menarik diri, makin susah lagi kita untuk mendorong dia bisa bersosialisasi. Jadi kenapa kemudian skizofrenia ini diharapkan bisa dideteksi secepat mungkin, sesegera mungkin pada saat gejala-gejalanya belum terlampau berat, supaya tetap bisa dibangun interaksi sosialnya, supaya tetap bisa ada kontak dengan lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Karena kalau udah sampai menutup diri, menarik diri dari lingkungan, itu cenderung lebih sulit untuk nanti bisa kembali. Dan orang yang mengalami skizofrenia ini perlu melakukan pengobatan berkelanjutan karena dalam perjalanan penyakitnya memang secara alami punya risiko untuk kambuh. Tapi bukan berarti pasti nih kambuh gitu, enggak. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menurunkan kemungkinan risiko kambuh tersebut. Memangnya seperti apa sih perjalanan penyakitnya orang dengan skizofrenia itu, ya? Kalau kita lihat dari grafik ini, yang panah bawah itu menunjukkan arah perjalanan penyakitnya, yang panah ke atas itu menunjukkan derajat keparahannya. Jadi kalau kita lihat panah yang bawah, perjalanan penyakit, seseorang itu akan berada di dalam fase atau tahapan yang kita sebut sebagai premorbid atau kondisi sebelum sakit. Nah, kondisi sebelum sakit ini adalah kondisi yang ya memang belum ada apa-apanya gitu, belum sakit gitu, masih berfungsi seperti biasa, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Namun mungkin pada kondisi sebelum sakit ini ada hal-hal yang mempengaruhi kondisi kesehatannya. Apakah misalnya berupa infeksi atau sakit pada saat awal-awal kehidupan, atau mungkin mengalami trauma pada awal-awal kehidupan. Nah, ini bisa menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang rentan mengalami skizofrenia di kemudian hari. Dari fase sebelum sakit, kemudian kalau dia punya kerentanan, dia akan masuk ke dalam tahapan yang kita sebut prodromal. Nah, ini yang kita bilang tadi di depan, tahun-tahun awal ketika gejalanya itu dalam tanda kutip nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena biasanya yang muncul adalah gejala negatifnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada garis yang oranye gitu ya. Ini gimana caranya supaya ininya muncul ya? Oke. Jadi kita lihat ada garis yang oranye ini ya, yang tulisannya adalah gejala negatif. Itu yang muncul pertama pada saat gejala prodromal. Bahkan sebelum gejala negatifnya ini muncul, yang muncul duluan adalah gejala kognitif atau gejala pikiran. Biasanya di sini orang sudah mulai susah fokus, mulai susah untuk berpikir, susah untuk ngambil keputusan, lebih lambat kalau diajak ngomong, itu dulu yang kelihatan. Nah, tapi seringkali kita sebagai orang-orang yang ada di sekeliling mungkin nggak menyadari itu gitu ya. Cuman kayak, biasalah mungkin lagi capek aja gitu, jadi nggak konsentrasi. Nah, kalau kemudian ini diikutin aja, dalam artian nggak dibawa untuk konsultasi atau nggak ditangani gitu ya, akan muncul nanti krisis-krisis yang gambarnya garis pink ini nih gitu. Dia mulai tuh muncul gejala positif yang pertama. Disinilah kita lihat tadi orangnya jadi gaduh gelisah, ada agresivitasnya gitu ya, ada perilaku yang mungkin kita sebut wah ngamuk-ngamuk gitu bahasa awamnya. Atau kalau di pelayanan kesehatan kita sebutnya sebagai kondisi gaduh gelisah itu.
Di sini gejala positifnya muncul. Kalau tidak diobati, maka kondisinya ini akan semakin berat. Kita ikutin perjalanan penyakitnya ke kanan. Dia menjadi progresif gitu ya, atau makin berat. Makin berat dalam artian gimana? Gejala negatifnya makin menonjol, defisit kognitif atau gangguan pikirannya juga menetap, dan bisa memunculkan kondisi-kondisi psikotik atau kondisi yang sampai gaduh gelisah tadi itu bisa muncul berulang kali gitu. Saking udah lamanya, berlangsung sekian lama, terlalu sering kambuh, bisa masuk ke dalam tahapan yang residual. Jadi gejala positifnya udah sisa-sisa, yang jauh lebih menonjol adalah gejala negatifnya dan juga gejala pikirannya. Sehingga pada orang yang sakit sudah lama tanpa pengobatan yang teratur, biasanya dia udah nggak gaduh gelisah lagi tuh, tapi sudah semakin susah untuk diajak ngomong karena proses pikirnya semakin terganggu, banyak menarik diri, diem aja, ekspresi wajahnya juga jauh berkurang gitu. Itu yang bisa muncul dalam perjalanan penyakitnya. Nah, kalau dari grafik ini kita lihat bahwa derajat keparahan itu makin buruk ketika seseorang tuh mengalaminya gejala negatif gitu ya. Jadi udah makin lama dia sakit, maka gejala negatifnya makin menonjol, di situ dia makin buruk sebenarnya kondisinya. Sementara kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita rasanya menjadi lebih was-was kalau orang dengan skizofrenia ini menunjukkan banyak gejala positif. Jadi kita pengennya oh ini harus biasanya datang ke pengobatan atau datang ke terapi itu karena gejala positifnya. Padahal kita juga perlu hati-hati kalau yang dominan adalah gejala negatifnya gitu, karena biasanya ini nggak ketahuan, jadi nggak dibantu dan kondisinya malah makin berat. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami skizofrenia? Kemudian tanda dan gejalanya apa saja? Nah, kalau kita bicara tentang faktor penyebab dari gangguan jiwa, kita memang nggak bisa nunjuk satu hal. Kayak misalnya orang demam berdarah gitu ya, wah itu karena digigit nyamuk Aedes aegypti gitu kan, nyamuknya yang belang-belang hitam putih gitu kalau lagi musim hujan rame gitu. Atau kayak orang malaria gitu, wah itu karena kena malaria, itu kan penyebabnya jelas gitu ya, bisa ditunjuk. Tapi kalau kita ngomong tentang gangguan jiwa, maka tidak ada satu penyebab yang pasti untuk mengalami skizofrenia karena dikena virus apa gitu atau mengalami kejadian apa, peristiwa trauma apa gitu, enggak. Karena yang menyebabkan gangguan jiwa ini adalah interaksi dari faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Dari faktor biologis, misalnya ada riwayat di keluarga, ada yang sakit serupa gitu ya. Jadi memang secara genetik, di gen-gennya itu yang menyusun tubuh kita ini, ada kemungkinan-kemungkinan bahwa orang tersebut mengalami skizofrenia juga, atau mengalami gangguan perkembangan otak, misalnya pada saat hamil ibunya mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik yang mempengaruhi perkembangan otak janinnya, atau pada saat lahir atau pada awal kehidupan ada infeksi yang menyerang otak gitu. Itu bisa menyebabkan skizofrenia juga di kemudian hari. Penggunaan nafza itu juga beresiko membuat orang bisa mengalami skizofrenia. Hal yang lain adalah faktor psikologis. Misalnya seseorang itu melewati atau mengalami peristiwa-peristiwa yang traumatik. Yang kita sebut traumatik di sini traumatik di sini adalah peristiwa yang menyakitkan gitu untuk orang tersebut. Apakah itu misalnya berupa kekerasan, pengabaian gitu ya, peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak mengenakan dan diartikan sebagai peristiwa yang menyakitkan. Secara psikologis, faktor lain yang menyebabkan munculnya skizofrenia juga kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya secara biologis ada gangguan perkembangan otak, kalau orang yang mengalami gangguan perkembangan otak ini kan punya kekurangan ya untuk fungsi otaknya gitu. Jadi nggak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi kalau otaknya itu fungsinya nggak optimal, maka kemampuan menyelesaikan masalahnya juga tidak sebaik orang-orang yang perkembangan otaknya bagus gitu. Jadi lebih mudah frustrasi, lebih mudah untuk terjerumus masalah dibandingkan bisa keluar dari sebuah permasalahan.
Faktor penyebab yang lainnya adalah sosial, misalnya tekanan hidup dari pekerjaan, keuangan, atau sekolah, gitu ya, hal-hal yang dijalani sehari-hari, atau adanya masalah dengan keluarga. Yang paling sering dijumpai adalah ekspresi emosi yang tinggi di keluarga. Ekspresi emosi tinggi ini bisa dalam bentuk marah-marah, gitu ya, jadi keluarga yang selalu teriak-teriakan, atau bicaranya mungkin dengan nada tinggi, kata-kata yang tidak enak didengar, atau justru tidak saling bicara, gitu ya. Jadi saling mendiamkan itu juga merupakan bentuk ekspresi emosi yang tinggi. Nah, ini semuanya berinteraksi untuk kemudian menjadikan seseorang itu bisa mengalami skizofrenia. Tadi di depan waktu kita bicara tentang perjalanan penyakit disebut-sebut tuh tentang gejala positif dan gejala negatif. Sebenarnya apa sih? Nah, ini yang kita coba lihat. Kalau yang namanya gejala positif itu adalah gejala-gejala yang memang tidak dijumpai pada orang normal. Contohnya adalah halusinasi dan waham. Nah, halusinasi itu adalah satu bentuk kesalahan persepsi. Jadi kan tadi di awal kita bercerita ya tentang bagaimana orang skizofrenia itu memiliki kesulitan untuk membedakan dirinya dan lingkungan sekitarnya, kesulitan untuk menilai realita. Nah, halusinasi ini terjadi ketika seseorang itu mempersepsikan adanya sesuatu, padahal si sesuatu itu di dunia nyatanya nggak ada. Bentuk yang paling umum yang dialami adalah halusinasi suara dan halusinasi penglihatan. Hal ini dialami oleh sebagian besar orang dengan skizofrenia, 40-80% orang skizofrenia mengalami halusinasi. Kalau di dalam perawatan, teman-teman perawat membantu dengan asuhan keperawatan tuh biasanya mengajarkan bagaimana bisa menyibukkan diri dan patuh dengan pengobatan supaya halusinasi ini berkurang. Contoh gejala positif yang lain adalah waham. Bedanya waham dengan halusinasi, kalau halusinasi itu tadi kesalahan persepsi, jadi sesuatu yang tidak nyata dipersepsikan sebagai kenyataan, maka pada waham ini bicaranya tentang keyakinan. Jadi seseorang itu merasa yakin betul akan pikirannya, meskipun tidak sesuai dengan faktanya. Dan ini dialami kurang lebih oleh 80% orang dengan skizofrenia. Yang bisa kita lakukan untuk mengatasi waham ini adalah kita mencoba membantu orang dengan skizofrenia ini untuk mengungkapkan keyakinannya yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian melakukan kegiatan yang sesuai dan juga patuh pada pengobatan supaya gejala ini bisa berkurang seperti itu. Nah, kok bisa sih terjadi halusinasi dan waham gitu ya? Kita coba lihat sedikit, intip sedikit aja gitu ya tentang fungsi otak. Kalau otak yang sehat, ini kita bisa lihat otak kita tuh bentuknya kayak gini nih di dalam kepala ya. Ada bagian yang depan yang warna pink ini, terus ada bagian yang warna biru tua dan warna merah ini untuk mengatur gerakan-gerakan otot dan sensasi. Jadi kalau rasa panas, rasa kesetrum ya itu diatur sama otak yang bagian otak yang merah-merah ini. Kemudian agak ke belakang sedikit ada yang warna biru muda, itu bagian otak juga untuk bagian yang ngitung-ngitung gitu ya dan persepsi. Jadi kalau tadi ada melihat sesuatu, nanti kalau melihat sesuatu sih yang belakang yang bagian hijau. Jadi ini adalah untuk mempersepsikan sesuatu. Jadi apa yang kita alami sehari-hari diolahnya tuh di otak yang bagian biru ini. Terus kemudian mundur lagi ke bagian belakang ada yang warna hijau. Nah, yang warna hijau ini adalah tempat memproses segala sesuatu yang kita lihat. Geser ke samping ada yang warna kuning, ini tempat untuk menyimpan memori, terus juga tempat untuk mengolah pendengaran. Jadi apa yang masuk lewat kuping kita itu diolah oleh otak bagian samping ini supaya nanti ada pemaknaannya. Makanya kita kalau diajak ngomong ngerti orang yang ngomong apa tuh karena diolah di otak yang bagian kuning ini. Nah, kalau tadi otak yang bagian depan yang warna pink ini adalah yang warna merah muda ini adalah bagian otak untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya, oh saya hari ini mau minum teh gitu ya. Nah itu yang memutuskan itu adalah otak bagian depan ini. Termasuk juga yang mengontrol emosi, kemudian mengontrol perilaku, mengontrol kepribadian itu juga dari otak yang bagian merah muda ini. Nah, pada saat normal, otak itu kerjanya selaras gitu. Kayak ibaratnya kalau kita main band gitu ya, yang suka ngeband, yang suka musik atau orkestra,
ya musik yang orangnya banyak, terus satu ada yang mimpin di depan gitu. Nah, itu tuh di kerjanya selaras. Jadi mulai dari otak bagian depan, terus mulai ke tengah, nanti dia ke belakang gitu ya. Jadi jalannya satu-satu. Supaya apa? Supaya segala sesuatu rangsangan yang masuk diolah di tempat yang tepat oleh si otak itu, sehingga nanti akhirnya otak ini menghasilkan makna. Ini kamu lagi ngelihat ini loh. Nanti setelah ngelihat ini kamu melakukan ini ya gitu. Jadi perintahnya tuh nyambung dari depan ke belakang. Nah, apa yang terjadi ketika orang itu mengalami halusinasi? Tadi kan kalau lagi sehat, otaknya ke depan, ke tengah, ke belakang. Pada saat halusinasi, yang depan sebenarnya nggak nerima apa-apa, tapi otak tengahnya tahu-tahu kerja sendiri. Nah, dari otak tengah ini kemudian dikirim sinyal-sinyal ke otak bagian belakang. Makanya tadi ada kesulitan untuk menilai realita karena sebenarnya nggak ada yang diterima sama otak depan. Tapi otak tengahnya nyuruh, ini ada, lihat ini loh, gitu. Akhirnya si otak belakangnya memunculkan, oh iya benar saya lihat ini. Padahal yang dilihat itu nggak ada. Jadi di otaknya itu kerja sendiri, kerjanya otomatis tanpa ada yang betul-betul dilihat. Nah, pada saat waham itu kalau tadi pada saat halusinasi. Kalau pada saat waham beda lagi yang terjadi. Jadi kalau pada saat waham, otak kita tuh kan ada dua bagian ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu tidak aktif, yang sebelah kiri justru bereaksi berlebihan. Makanya muncullah sebuah keyakinan yang tidak dapat dipatahkan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang waham yang paling sering itu adalah misalnya punya kecurigaan gitu ya, yakin banget kalau orang lain itu mau berbuat hal yang tidak baik sama kita gitu. Segimanapun kita berusaha meyakinkan bahwa orang tuh semua baik-baik aja sama dia, tapi orang dengan skizofrenia ini akan punya keyakinan bahwa memang ada orang yang mau berbuat nggak baik ke dia gitu. Nah ini karena otaknya itu nggak sinkron kerjanya. Harusnya dua-duanya kerja kanan dan kiri, tapi ini cuma sebelah doang gitu. Ya. Nah, kita tadi sudah bicara tentang gejala positif, sekarang kita bicara tentang gejala negatif. Jadi kalau gejala negatif ini semuanya jadi serba hilang. Hilang minatnya, hilang motivasinya, hilang energinya, gitu ya, hilang semua-muanya deh gitu. Jadi yang kita lihat atau yang dialami orang dengan skizofrenia itu jadi serba diam dan menarik diri. Terlihatnya kalau orang yang nggak sakit bahkan melihat orang ini kok males banget sih, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Padahal bukan karena emang dia males, ya sesekali sih kita males gitu ya, tapi kalau pada orang dengan skizofrenia bukan males gitu. Tapi memang karena di otaknya itu nggak bisa menghasilkan kesenangan, nggak bisa menghasilkan motivasi, sehingga terlihatnya seperti pemalas. Dan berat juga sebenarnya karena orang dengan skizofrenia ini jadi kehilangan minat termasuk minat untuk hidup. Adanya kesulitan berkonsentrasi, rasa tidak nyaman untuk bersosialisasi, dan seperti yang tadi kita lihat di grafiknya, ya di gambar garis-garis tadi, gejala negatif ini berlangsungnya lama sebelum muncul gejala-gejala awal berupa gaduh gelisah atau psikotik atau halusinasinya atau wahamnya. Sehingga yang perlu dilakukan untuk mengatasi gejala negatif ini adalah sebisa mungkin tetap mencoba berinteraksi dengan lingkungan. Keluarga dan lingkungan sekitar menciptakan suasana yang mendukung untuk interaksi tersebut dan melakukan kunjungan ke dokter untuk mengenali gejala-gejala apa yang ada dan mesti ditata laksana seperti apa. Nah, kalau tadi gejala positif itu terjadinya malfungsi gitu ya, atau kesalahan fungsi di otak bagian tengah, belakang, dan juga yang sebelah kiri, maka kalau untuk gejala-gejala negatif ini di bagian otak yang dalam gitu. Jadi bukan bagian otak yang luar, tapi di bagian otak yang dalamnya, dalam di depan sama dalam yang di tengah. Jadi dari area yang di depan ini, yang oranye, ke tempat yang biru-biru ini, itu tuh sebenarnya ada jalur-jalur gitu ya, ada jalannya supaya seseorang itu bisa punya kesenangan ketika melakukan sesuatu. Bisa membuat prediksi, sehingga bisa membuat rencana kapan mau melakukan apa. Tapi karena ini tidak berfungsi dengan baik, maka ketika melakukan aktivitas tidak ada lagi rasa senang. Bayangin ya kalau kita melakukan sesuatu nggak ada rasa senangnya, tidak bisa menikmati, kan jadi nggak kepengen ngelakuin itu. Nah, itulah yang terjadi pada orang dengan skizofrenia. Sehingga
tidak ada motivasi untuk melakukan aktivitas apapun itu. Nah, tanda dan gejala umum yang bisa dilihat pada orang dengan skizofrenia adalah, kalau tadi kan kita bicara di otaknya gitu ya, yang spesifik ada halusinasi, waham, dan gejala negatif. Tapi kalau otak kan kelihatannya susah gitu. Dari luar apa yang kita bisa lihat? Orangnya cenderung pada saat kondisi sakitnya itu adalah tidak mampu merawat diri. Nah, untuk itu kita bisa membantu dengan mengenali masalah apa sih yang dia alami. Kita udah mulai mengenali nih, kok nggak bisa ngerawat diri kayak biasanya ya, mandinya udah mulai males, baju nggak diganti-ganti. Ya, kita mengenali itu. Kemudian kita membantu dengan menyediakan fasilitas kebersihan. Kita membantu untuk merawat dan membimbing, paling nggak ngingetin untuk mandi sehari 2 kali, sikat gigi tiap pagi dan malam, misalnya seperti itu ya, dan memotivasi untuk kontrol ke dokter atau periksa ke dokter atau ke puskesmas. Kalau memang sebelumnya sudah pernah sakit, kita mengenali tanda-tanda kekambuhan dan kemudian meminta rujukan supaya kita bisa berobat lagi. Yang umum lainnya adalah berkaitan dengan risiko bunuh diri. Kalau kita berhadapan dengan seseorang yang punya risiko bunuh diri, maka kita dapat menjadi pendengar yang baik, membantu untuk menciptakan rasa aman, dan menunjukkan peran penting bahwa pasien itu bermakna dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya ya. Dan sebisa mungkin kita menghindari memojokkan pasien. Kalau tadi kita pakai kata-kata yang di depan sebagai anggapan kita kepada orang dengan skizofrenia, itu kan memojokkan, malah nanti meningkatkan risiko bunuh dirinya. Tapi kita berusaha untuk memberikan rasa aman, menerima, dan menjadi pendengar yang baik. Nah, terkait anggapan bahwa orang dengan skizofrenia itu berbahaya karena mereka memiliki perilaku kekerasan, memang sangat mungkin orang dengan skizofrenia melakukan perilaku kekerasan karena misalnya pengaruh dari halusinasinya atau dari wahamnya gitu ya, sebagai tindakan untuk melindungi dirinya sendiri. Maka di dalam proses perawatan, kita sebagai misalnya pelaku rawat, pendamping, keluarga gitu ya, bersama-sama dengan tenaga kesehatan melatih bagaimana sih untuk mengontrol emosinya, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung supaya tidak mudah gelisah gitu ya, dan kita mengenali tanda-tanda kekambuhan. Karena umumnya kalau udah ada perilaku kekerasan itu menunjukkan bahwa skizofrenianya aktif lagi nih, lagi dalam kekambuhan sehingga perlu pengobatan. Selain gejala positif, gejala negatif, dan gejala umum, ada juga yang disebut sebagai gejala kognitif atau gejala pikiran, yaitu orang dengan skizofrenia punya gangguan untuk memori kerja, ada kesulitan berkonsentrasi, sulit untuk mempelajari suatu hal yang baru karena adanya gangguan di memori, punya masalah dalam proses berpikir dan pemecahan masalah, serta adanya hambatan dalam kognisi sosial. Jadi kognisi sosial ini misalnya sulit untuk mengenali muka orang atau lawan bicaranya nih sebenarnya seneng, sedih, atau marah gitu. Sehingga kalau lagi dalam kondisi sakit, itu orang yang dengan skizofrenia merespons orang lain juga dengan nggak pas gitu, karena kesulitan untuk membaca ekspresi lawan bicaranya. Tapi hal-hal ini bisa dibantu dengan mengikuti kelas-kelas remediasi kognitif gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang oh ya udah kalau udah sakit begitu aja. Enggak. Tetap ada hal-hal yang kita bisa kerjakan untuk membantu fungsinya untuk pulih gitu. Makanya tadi tetap perlu berinteraksi, sebisa mungkin tetap melakukan aktivitas harian supaya apa? Supaya menjadi latihan agar gejala positif dan negatifnya itu terkontrol, gejala kognitifnya juga membaik. Sekarang kalau kita pengen tahu gimana sih caranya, bisa nggak sih dok dideteksi dini gitu ya? Bisa nggak sih kita tahu skizofrenia itu dari awal banget sebelum dia tadi jadi gaduh gelisah? Karena kan mula-mulanya gejalanya banyaknya yang negatif, ngenalinnya gimana gitu. Nah dari FKUI, ini kalau ada yang kenal Dr. Kamelia ya, Dr. Kamelia dan timnya dari IMERI FKUI beserta rekan-rekan dari teknik itu membuat sebuah aplikasi untuk deteksi dini. Jadi kalau teman-teman yang punya handphone, dokter-dokter yang punya handphone Android gitu ya, di Play Store, kalau nggak salah di iOS juga ada. Itu bisa cari yang namanya Stethosol. Nah, di sini nanti ada tes-tes pakai bahasa Indonesia yang kita bisa kerjakan untuk mendeteksi apakah seseorang itu punya kecenderungan ke arah skizofrenia atau tidak. Kalau punya kecenderungan ditemukan sejak awal, akan lebih baik misalnya dikonsultasikan supaya bisa dicegah gitu. Nah,
apakah skizofrenia itu butuh untuk diobati? Apakah orang dengan skizofrenia butuh pengobatan? Sebetulnya sama seperti orang-orang pada umumnya gitu ya, kita pasti punya kebutuhan rutin. Nah, pada orang dengan skizofrenia, masalah yang dihadapi kan tadi sulit untuk komunikasi, susah buat datang ke fasilitas kesehatan, apalagi kalau ternyata harus minum obat nanti bosen gitu ya, belum lagi minum obat ada efek samping, dan kesempatan untuk melakukan aktivitas sosialnya sedikit gitu. Ini teman-teman KPSI luar biasa, punya wadah untuk belajar, punya wadah untuk berbagi, punya wadah untuk berjejaring, punya wadah untuk berdiskusi. Jadi kesempatan untuk kegiatan sosialnya tuh banyak gitu. Perlu kalau kita belum bergabung, kita mungkin bisa bergabung di sini supaya jadi punya teman, tetap ada interaksi sosialnya, ada hal yang kita bisa kontribusikan juga untuk bagi-bagi ke yang lain gitu. Itu membantu sebetulnya supaya kita dalam kondisi yang tetap sehat. Sehingga kebutuhan rutin kita itu adanya aktivitas yang direkomendasikan dilakukan juga secara berkala. Seperti misalnya aktivitas di luar rumah, olahraga 20 menit setiap hari, dan kalau misalnya memang memungkinkan gitu ya, mengakses layanan khusus di tempat-tempat rehabilitasi yang ditemani oleh instruktur. Nanti di seri-seri berikutnya kan akan bicara juga nih tentang pemulihan. Ada tentang minggu yang berikutnya tentang obat, itu ada Dr. Lahargo, beliau juga kepala instalasi rehabilitasi. Bisa tuh yang mau rehab di tempatnya Dr. Lahargo di Rumah Sakit Marzuki Mahdi misalnya. Dan tentunya ini semua juga akan bisa dilakukan kalau pengobatannya rutin untuk mengontrol gejala. Obat yang dipakai adalah obat antipsikotik, fungsinya untuk memperbaiki dan memperlancar kerja otak. Pengobatan pada skizofrenia ini butuh untuk dilakukan jangka panjang. Setidak-tidaknya kalau baru pertama kali mengalami, maka durasi pengobatan atau lama pengobatan itu sekitar 1-2 tahun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah memang adanya kekambuhan. Ya, dari 10 orang yang menjalani pengobatan selama 1 tahun, itu 3 orang diantaranya akan kambuh. Jadi memang ini sebuah risiko yang kita perlu hadapi bareng-bareng. Bukan berarti kan nanti resikonya kambuh gitu. Ngapain berobat kalau gitu, kalau nanti kambuh-kambuh juga. Tapi kan ada 7 yang nggak kambuh. Masa kita nggak mau nyoba supaya kita jadi yang 7 itu untuk nggak kambuh, misalnya seperti itu ya. Jadi perlu banget untuk kita juga menetapkan niat, baik sebagai misalnya kita yang mengalami skizofrenia atau kita mendampingi orang dengan skizofrenia untuk bisa taat dalam pengobatannya. Nanti yang pertemuan berikutnya, seri berikutnya dengan Dr. Lahargo, kalau nggak salah itu akan lebih banyak bicara tentang obat-obatan. Nah, perbedaan obat antipsikotik itu ada macam-macam gitu ya. Dan obatnya ini akan dipilih sesuai dengan karakteristik masing-masing orang. Nah, akan beda-beda pilihannya untuk satu orang dengan orang lain tergantung dari efek samping obat yang muncul pada orang tersebut. Kemudian apakah ada penyerta gangguan jiwa yang lain? Bagaimana kepatuhan seseorang dalam pengobatan? Apakah memang pengobatannya itu perlunya waktu yang pendek aja, atau justru orangnya atau pasiennya itu sedang mengalami peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, sehingga perlu obat dengan dosis yang berbeda. Jadi ini semua akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang, gitu. Nah, tadi meskipun dengan pengobatan, risiko kekambuhan itu tetap ada. Kalau kita lihat di sini, yang paling sering dikeluhkan awalnya ketika seseorang kambuh itu adalah perubahan nafsu makan dan perubahan pola tidur. Terus kemudian muncul kecurigaan-kecurigaan karena tidak dapat berpikir jernih dan sulit untuk fokus, diikuti dengan suasana perasaan yang berubah-ubah. Nah, ini dari sebuah penelitian yang mengikuti kekambuhan pada orang dengan skizofrenia. Kita lihat grafik yang sebelah kiri ini, kan garisnya ada macam-macam gitu ya. Nah, dari garis-garis ini yang paling menonjol dalam kekambuhan seseorang adalah wahamnya. Jadi memang isi pikirnya yang tidak biasa, isi pikirnya yang penuh kecurigaan yang menjadi tanda-tanda awal kekambuhan orang dengan skizofrenia. Jadi kalau misalnya kita mendapati gitu ya, misalnya orang yang kita dampingi atau diri kita sendiri mungkin itu, kok saya mulai curiga lagi ya, kok saya mulai mikir begini-begini lagi ya gitu. Nah, itu kita harus waspada apakah ada tanda-tanda kekambuhan. Nah, bagaimana untuk mencegah kekambuhan? Lagi-lagi dari FKUI
timnya neuropsikiatri itu mengembangkan aplikasi, jadi di handphone di Play Store itu bisa diunduh, namanya aplikasi Pulih. Ini adalah aplikasi pendamping orang dengan skizofrenia untuk menuju pemulihan. Jadi bukan cuma pasiennya saja yang bisa mengenali, tapi kita sebagai pendamping bisa menggunakan aplikasi ini juga untuk membantu mencegah kekambuhan. Teman-teman dari KPSI juga turut terlibat dalam pengembangan aplikasi Pulih ini, turut melakukan uji coba juga. Terima kasih sekali pada kerja yang dilakukan oleh teman-teman KPSI. Mudah-mudahan dengan ini kita jadi lebih kenal dengan aplikasi Pulih dan bisa memanfaatkan juga apa yang sudah dibuat bareng-bareng untuk mencegah kekambuhan. Isinya kurang lebih aplikasi Pulih ini ada di box yang sebelah kanan. Jadi hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita tetap sehat, siapa yang mesti kita hubungi pada saat terjadi kekambuhan, bantuan apa yang harus kita akses, mengenali penyebab atau pemicu kekambuhan, dan melakukan kerjasama dengan tim yang merawat supaya kalau misalnya kambuh itu bisa diatasi segera. Nah, ini adalah beberapa catatan untuk keluarga tentang apa yang kita bisa lakukan untuk membantu anggota keluarga kita yang mengalami skizofrenia. Tentu kita bisa membantu mereka untuk mencari bantuan para profesional di bidang kesehatan jiwa, dan sebisa mungkin kita tetap berkomunikasi dengan tenang. Kita menghindari adu pendapat dengan anggota keluarga kita yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Kita menerapkan komunikasi yang baik dan mencoba berempati gitu supaya anggota keluarga kita yang sakit ini juga merasa nyaman untuk bisa kita bantu. Nah, berikut adalah perkataan-perkataan yang perlu dihindari. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi yang baik, tentu bukan soal bukan hanya soal cara menyampaikannya saja ya, tapi kata-katanya itu juga penting untuk kita perhatikan gitu. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang sebaiknya tidak kita gunakan gitu ya ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki skizofrenia. Nah, kalau misalnya memang kita melihat bahwa anggota keluarga kita ini menunjukkan perilaku yang membahayakan, baik membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan diri orang lain, sudah saatnya kita membawa ke layanan kesehatan terdekat supaya bisa dibantu dengan intervensi baik medis atau kedokteran dan intervensi keperawatan agar dia menjadi lebih tenang dan gejala-gejalanya berkurang. Jadi dari awal sampai dengan akhir ini tadi kita sudah sama-sama mencoba mengenal dan memahami skizofrenia. Mudah-mudahan sekarang kita jadi lebih paham bahwa skizofrenia itu adalah gangguan jiwa berat yang timbul akibat interaksi faktor bio, psiko, dan sosial. Skizofrenia itu merupakan gangguan dalam menerima dan mengolah informasi dengan gejala yang menonjol berupa halusinasi dan waham, tidak mampu merawat diri, adanya resiko bunuh diri dan perilaku kekerasan, serta gangguan dalam proses berpikir. Perlu menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pengobatan jangka panjang untuk memperbaiki fungsi otak pada orang dengan skizofrenia. Meskipun ada resiko kambuh, tapi resiko ini dapat dihindari dengan membuat rencana pencegahan kekambuhan dan memanggil bantuan baik dari orang-orang terdekat kita maupun juga fasilitas kesehatan terdekat yang bisa kita akses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Mas Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Gina untuk pemaparan materinya. Luar biasa banget nih, kita banyak belajar ya. Mudah-mudahan juga para peserta mendapatkan edukasi yang lebih bisa dipahami mengenai skizofrenia ini. Nah, langsung aja saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan di kolom Q&A. Pertanyaan pertama adalah dari, oh ini ada yang tidak mencantumkan nama, tapi nggak apa-apa. Saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu, atas nama Didin Kristinawati. Pertanyaannya seperti ini, Dok. Bagaimana menghadapi keluarga skizo karena halusinasi? Sudah ke dokter jiwa, psikiatri selama 1,5 tahun tetapi belum sembuh dan masih kambuh. Namun penderita tidak mau beraktivitas, hanya tidur dan minum obat serta jalan-jalan.
Nah, bagaimana keluarga harus bersikap agar bisa sembuh dan mendorong beraktivitas? Mohon saran dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kiki untuk pertanyaannya. Terima kasih juga ini untuk saya nggak apa-apa ya panggil nama aja ya, Didin Kristinawati. Memang kalau kita lihat tadi perjalanan penyakitnya yang panjang gitu ya, pengobatannya juga butuh waktu yang panjang. Tadi sempat disebutkan bahwa kalau ini merupakan episode pertama, jadi artinya baru pertama kali mengalami sakit skizofrenia, maka pengobatannya butuh waktu 1-2 tahun. Nah, umumnya dokter itu akan melihat respons terhadap pengobatan. Jadi waktu datang pertama kali kita kasih obat gitu ya, ada ekspektasi juga gitu sebenarnya dari dokternya. Dalam 1 bulan itu biasanya kita melihat, oh kalau dikasih obat dalam 1 bulan gejalanya mestinya berkurang sekian persen. Ketika gejalanya tidak menunjukkan respons pengurangan seperti yang diharapkan, maka ada beberapa kemungkinan. Mungkin dosisnya belum optimal ya, dosisnya belum pas. Dosisnya belum pas bisa terjadi karena misalnya memang mulai dosisnya itu kan pelan-pelan. Ini mungkin nanti lebih banyak dibahas juga di yang berikutnya ya sama Dr. Lahargo ya tentang pengobatan. Tapi sekilas aja mungkin dosisnya belum pas karena belum dapat dosis yang belum dapat yang cocoknya gitu dosisnya sama si pasiennya. Atau obatnya memang nggak cocok sama pasiennya, jadi perlu diganti obat yang lain. Atau minumnya yang mungkin nggak pas. Pada beberapa situasi kami mendapati juga nih informasi dari keluarga gitu ya. Jadi obatnya dibantu untuk diberikan gitu. Terus kan kita pengen belajar mandiri ya gitu. Jadi minum obatnya sendiri gitu. Tapi ternyata obatnya tidak dikonsumsi gitu. Dalam arti nggak benar-benar diminum gitu. Jadi setelah obatnya dikasih mungkin lupa atau apa, jadi nggak diminum. Nah, salah satu yang menjadi gejala juga pada orang skizofrenia adalah tidak adanya tilikan. Jadi orang yang mengalami skizofrenia itu bisa jadi nggak ngerasa kalau dia itu sakit dan dia butuh obat. Nah, itu merupakan salah satu gejala sebetulnya. Jadi bukan karena dia sengaja nih nggak mau minum obat gitu. Enggak, itu merupakan bagian dari gejalanya. Sehingga memang kita yang perlu terus-menerus secara konsisten membantu, mengingatkan, menjadikan sebuah kebiasaan untuk minum obat tersebut. Tapi kalau misalnya obatnya udah masuk, dosisnya udah cukup, jenis obatnya harusnya udah pas gitu ya, tapi kok responsnya belum oke juga. Bisa jadi diagnosisnya yang belum tepat. Memang tidak mudah untuk mendiagnosis skizofrenia. Kalau tadi kita lihat di slide yang awal sekali ya tentang sejarah skizofrenia, itu kan disebutkan bahwa skizofrenia ini mirip gitu dengan gangguan-gangguan jiwa yang lainnya. Bisa jadi pada satu waktu tertentu gambaran gejalanya itu mengarah pada skizofrenia, tapi sebetulnya dia merupakan diagnosis gangguan jiwa yang lain atau jenis gangguan jiwa yang lain. Jadi obatnya perlu diubah misalnya gitu. Itu bisa juga ke arah sana. Satu hal lagi yang kemudian mempengaruhi respons pengobatan adalah hal yang kita sebut sebagai masa jeda antara awal mula sakit sampai ke dapat pengobatan. Nah, kalau di Indonesia umumnya awal mula sakit sampai dapat pengobatan ini jaraknya panjang, bisa bertahun-tahun gitu. Teman-teman di KPSI mungkin bisa cerita ya, dari mulai ada perubahan perilaku pertama kali sampai dengan dapat pengobatan itu jaraknya bisa sampai 3-5 tahun. Gitu. Nah, semakin panjang jarak dari awal mula sakit sampai dengan dapat pengobatan, ini juga akan mempengaruhi respons pengobatannya. Itu makin panjang jaraknya, responsnya akan semakin lebih kecil-kecil dibanding kalau ketahuan cepat terus diobatinnya juga cepat. Sebagai keluarga yang bisa kita lakukan adalah konsisten terus memberikan pengobatan, tetap mengajak berinteraksi, tetap mengajak bicara, memfasilitasi untuk kegiatan sehari-hari di rumah gitu ya. Ibaratnya ya memang jadi kayak kita pengasuh anak kecil lagi gitu. Semuanya serba kita atur, kita urus untuk dia bisa melakukan sesuatu. Kalau melakukannya sendirian, memang rasanya bisa jadi melelahkan. Kalau ada anggota keluarga yang bisa diajak untuk berbagi, mendiskusikan strateginya atau rencananya untuk saling memotivasi, itu mungkin rasanya akan lebih enteng. Jadi bisa gantian gitu ya dalam kita membantu anggota keluarga yang mengalami skizofrenia. Yang hal baik adalah pengobatan sudah berlangsung selama 1,5 tahun,
konsistensi ini yang perlu terus dijaga karena kalau nggak pakai obat, kekambuhan udah pasti ada. Tapi kalau pakai obat, resiko terjadinya kekambuhan bisa kita kurangi. Dengan kekambuhan kita kurangi resikonya, si pasien kemungkinan pulihnya lebih besar, keluarga juga akan bisa jadi lebih tenang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Kiki dan Didin Kristinawati. Baik, Dok. Ini tampaknya semakin banyak pertanyaan di kolom chat dan kelihatannya, mohon maaf, kita tidak akan bisa menjawab semua pertanyaannya. Tapi ini saya sudah ada beberapa saya kelompokkan gitu ya. Kita fokus dulu aja pertanyaan seputar gejala skizofrenia sesuai dengan topik pada pagi hari ini. Nah ini Dok ada pertanyaan dari saudari Eni Lestari. Ingin bertanya Dr. Gina, apakah trauma pada otak, misalnya akibat kecelakaan, dapat menyebabkan seseorang mengidap skizofrenia? Lalu, apakah mayoritas IQ-nya di atas rata-rata pada orang skizofrenia? Terima kasih, silakan dijawab dulu, Dok. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang trauma pada otak, tadi spesifik gitu ya karena kecelakaan. Jadi misalnya ya ada orang mengalami kecelakaan lalu lintas gitu, terus kepalanya terbentur sehingga ada perdarahan misalnya atau kerusakan di bagian otak tertentu. Mengalami skizofrenia mungkin atau enggak, mungkin aja. Tapi kita juga harus lihat kalau dari segi kedokterannya kita akan melihat begini. Ketika benturan itu terjadi, benturannya terjadi di sebelah mana? Apakah yang bagian depan, bagian samping, bagian belakang, atau bagian atas, atau bagian mana? Dan kemudian kita akan cocokkan bagian yang terbentur ini, memang nanti kalau udah difoto kepalanya, dilihat bagian otaknya itu ada kerusakan organnya nggak? Ada bagian otaknya yang rusak nggak di situ? Apakah misalnya terjadi perdarahan, atau memar, atau apa yang paling ekstrim gitu ya, misalnya ya amit-amit gitu, ketusuk gitu kepalanya yang kemudian tembus sampai dengan tembus ke otaknya gitu misalnya. Nah, kalau misalnya di situ kemudian ada tadi perdarahan, memar atau perlukaan yang sifatnya permanen, kita lihat juga nanti dengan gejalanya. Kalau gejalanya sesuai dengan bagian otak yang rusak, maka kita akan sebut itu sebagai gangguan mental organik. Karena penyebabnya jelas. Tadinya nih orang nggak kenapa-napa, sehat walafiat, bisa berfungsi seperti biasa. Setelah kejadian yang menyebabkan trauma kepala itu, dia berubah gitu. Dan perubahannya ini sesuai dengan lokasi kerusakan pada otaknya. Itu kita sebut sebagai gangguan mental organik. Tapi kalau misalnya kemudian apa namanya dari kejadian trauma itu di otaknya katakanlah tidak ada perlukaan gitu ya, walaupun kepalanya terbentur, mungkin kayak gegar otak yang ringan atau yang sedang gitu, terus setelah itu fungsinya pulih lagi, terus baru berkembang muncul gejala-gejala halusinasinya, wahamnya. Tapi ketika kita cek otaknya, oh nggak ada nih perdarahan atau perlukaan di area-area yang menimbulkan halusinasi atau menimbulkan waham gitu misalnya. Nah itu bisa kita tegakkan diagnosis sebagai skizofrenia gitu. Jadi tergantung dari bagian otak mana yang rusak, cocok apa enggak sama gejala-gejala yang ditampilin. Kalau memang ada kerusakan dan itu cocok dengan gejala, kita sebut gangguan mental organik. Tapi kalau misalnya secara struktur otaknya terlihat oke, cuman setelah kejadian traumatik itu dia ada gejala skizofrenianya, maka bisa jadi kita diagnosis sebagai skizofrenia. Maka tetap perlu konsultasi ke dokter untuk memastikan diagnosisnya apa. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Gina. Sekali lagi berhubung dengan keterbatasan waktu, saya bacakan satu pertanyaan terakhir dari kolom chat berkaitan dengan topik hari ini, yaitu dari, wah ini tidak ada namanya Dok. Dia bertanya apakah semua gejala harus ada sehingga seseorang bisa dinyatakan skizofrenia. Karena anak saya mempunyai halusinasi dan waham sejak lama dan sering muncul keinginan bunuh diri. Tetapi dia masih bisa berkonsentrasi dalam belajar dan bergaul wajar dengan teman-temannya, meski seringkali tiba-tiba menarik diri dan marah-marah.
Ya, jadi kalau kita bicara tentang gejala, tadi pagi saya baru merenung-renung gitu ya, karena mau bicara tentang ini gitu. Terus saya jadinya banyak merenung-merenung gitu. Kalau kita bicara tentang kriteria diagnostik gitu ya, atau panduan untuk menegakkan diagnosis skizofrenia, maka secara resmi itu ada sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pakar di dunia, dan itu kemudian diikuti oleh para profesional di bidang kesehatan jiwa, termasuk dokter. Jadi ketika kita mau mendiagnosis skizofrenia, maka kita akan mengacu pada pedoman diagnosis itu. Jadi kalau gangguan jiwa itu didiagnosis berdasarkan adanya sekumpulan tanda dan gejala yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya gitu. Nah, ketika kita dapat kasus gitu ya, kita berhadapan dengan si A gitu misalnya. Oh, si A ini menunjukkan tanda dan gejala berupa waham, halusinasi, penarikan diri, terus gangguan dalam proses berpikirnya gitu, memenuhi kriteria waktu, maka itu bisa kita tegakkan sebagai skizofrenia. Nah, yang unik adalah skizofrenia ini, sebagaimana penyakit-penyakit yang lain juga sebetulnya, sebenarnya kalau kita bicara tentang gangguan jiwa malah lebih unik sih dari penyakit-penyakit yang lain. Karena apa? Karena di dalam gangguan jiwa itu ada pengalaman yang unik dari masing-masing individunya gitu, yang mewarnai penyakitnya. Jadi skizofrenia yang dialami satu orang bisa jadi berbeda dengan skizofrenia yang dialami orang. Nah, dokter itu akan menegakkan diagnosis berdasarkan sekumpulan tanda dan gejala yang memenuhi kriteria diagnostik tadi. Tapi kami juga bisa melihat bahwa setiap pasien itu berbeda nih bentuk skizofrenianya gitu. Jadi variasinya macam-macam. Sama halnya dengan paling gampang ya, saya tadi pagi itu sempat mikirnya gini, sama aja ya kayak kita itu mengenali daun. Kita tahu gitu, yang warnanya hijau, bentuknya kayak begitu tuh ya daun gitu. Tapi daun itu kan macam-macam. Ada daun yang kecil-kecil, ada daun yang sedang, ada daun yang lebar gitu kan. Ada daun yang hijau muda, ada daun yang ada kuning-kuningnya, ada daun yang hijau tua gitu. Tapi kita semua tahu bahwa itu adalah daun. Nah, skizofrenia juga demikian. Kita tahu bahwa ini adalah skizofrenia. Tapi untuk setiap orang, skizofrenianya tuh macam-macam pengalamannya. Gejala yang menonjolnya bisa berbeda, problem yang menonjolnya bisa berbeda. Tapi kita tahu bahwa sekumpulan tanda dan gejala ini adalah skizofrenia. Makanya pengobatan tiap orang, terapi untuk tiap orang itu menjadi sangat spesifik. Ya sangat unik gitu. Walaupun obatnya ada, tapi tidak semua akan berespons dengan obat yang sama. Walaupun terapi rehabilitasinya ada, tapi setiap orang akan merespons berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya mereka juga gitu ya. Kembali lagi tadi seperti kita melihat daun. Jadi kalau misalnya anaknya tadi ada gejala begini, kita lihat oh ya ini memang memenuhi kriteria diagnosis untuk skizofrenia gitu. Kita bisa bilang itu skizofrenia, tapi pengalaman dengan skizofrenianya berbeda dengan orang-orang lain yang mengalami skizofrenia juga gitu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diagnosis skizofrenia. Saya kembalikan lagi ke Mas Kiki. Mungkin untuk yang lain-lain nanti saya coba jawab di sininya aja ya Mas Kiki ya, saya jawab langsung, saya ketik di sini ya. Boleh. Masih di mute Mas Kiki? Ya, baik dok, boleh dok. Terima kasih banyak dok. Ini satu peserta kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung, tapi saya pilih aja deh dari kolom chat, dari kolom Q&A, yaitu Saudara Bimo Hutomo. Nanti dari host akan membuka mic-nya. Silakan langsung bertanya aja, karena menurut saya pertanyaan ini bagus sekali. Di mana host sudah diberikan open mic, silakan Pak Saudara Bimo Hutomo atau Pak Bimo Hutomo sudah bisa mic-nya di unmute. Ya, halo Mas Kiki. Selamat pagi Mas Bimo ya. Silakan, Mas. Bagus Iya, banget. Mas Kiki. Terima kasih sebelumnya Mas. Saya mau izin bertanya ke Dokter Gina.
Jadi sesuai dengan pertanyaan saya, Mas, saya adalah keluarga dari pasien skizofrenia, kebetulan adalah kakak saya sendiri. Nah, kebetulan pasien ini sudah didiagnosis sebagai pasien skizofrenia sekitar 12 tahun. Nah, di 2 tahun awal itu pasien sudah berobat di Rumah Sakit Bogor, cuman selama 2 tahun kira-kira waktu SMA ya, Mas, ya, itu dia merasa bosan dan akhirnya memaksakan diri untuk berhenti berobat. Cuman pada saat berhenti berobat, emosinya itu tidak terkontrol kembali gitu, suka naik turun. Dan akhirnya kita memutuskan kembali keluarga untuk melakukan pengobatan kembali tanpa sepengetahuan dari sang pasien. Nah, ini sudah berjalan sekitar 10 tahun. Which is sebetulnya pasien itu kurang lebih umurnya sekarang adalah 31 tahun gitu. Nah, pengobatan yang kita berikan itu karena pasien tidak mau diajak ke rumah sakit, kita berikan obat itu di dalam minuman setiap pagi, Mas Kiki. Jadi kita berikan minuman teh gitu yang tiap pagi pasien minum gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah cara yang kita lakukan, keluarga lakukan itu adalah cara yang tepat atau tidak. Terus kemarin sempat kita mau coba lagi nih untuk ajak pasien untuk mau berobat, tapi kita bilangnya ini kita mau mengobati insomnia atau misalkan pasien tidak bisa tidur gitu. Nah, apakah itu cara yang tepat atau ini itu sebetulnya kita tuh sudah terlambat atau belum gitu sih, Mas Kiki, pertanyaannya. Ya, baik. Mas Bimo, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Dok, langsung ditanggapi aja. Ya, baik. Terima kasih Mas Kiki dan terima kasih Mas Bimo untuk menyuarakan kegalauan banyak keluarga nih sebetulnya ya Mas Bimo. Ini satu pertanyaan yang sangat sering dan terus terang nggak jarang juga membuat dokternya galau juga nih Mas Bimo gitu ya. Di satu sisi kita pengen memperlakukannya secara manusiawi, tetap memberikan hak-haknya untuk bisa punya pilihan gitu ya, memutuskan untuk dirinya sendiri. Tapi kembali lagi, tadi kalau kita sudah melihat gambaran gejalanya pada skizofrenia, gangguan-gangguannya apa saja yang terjadi, memang ketika kondisinya lagi akut atau lagi lagi aktif gitu ya skizofrenianya, maka dia tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri pada saat itu. Dalam hal ini berkaitan dengan pengobatan. Apalagi tadi juga kita sempat singgung bahwa salah satu gejala pada orang dengan skizofrenia adalah tilikan yang buruk. Jadi memang tidak ada kesadaran atau pemahaman terhadap kondisi sakit yang dia alami. Nah, ini yang butuh bantuan dari kita gitu. Jadi kalau tadi Mas Bimo cerita bahwa sebagai keluarga mengupayakan berbagai cara, menurut saya itu sesuatu yang perlu kita lihat, perlu kita timbang manfaat dan risikonya gitu. Kalau memang besar di manfaatnya dan yang saat ini adalah cara terbaik yang bisa kita lakukan, kenapa enggak gitu kita lakukan itu. Tentu dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaannya juga gitu ya, bukan sesuatu yang kita paksakan dalam arti nanti jadi ada kekerasan, baik itu kekerasan verbal atau kekerasan fisik, sesuatu yang mungkin munculnya refleks gitu ya, karena udah mau ditolongin kok gitu sih gitu. Bisa kan mungkin aja dan sangat manusiawi gitu untuk muncul hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi sudah dicoba berbagai pendekatan, mulai dari mengajak, kemudian masih belum bisa, dirayu, dibujuk, didekati, masih dipersuasi, masih belum mempan juga, sehingga akhirnya harus menempuh cara memasukkan obat di dalam minumannya, yaitu mungkin yang paling make sense untuk kita kerjakan saat ini gitu. Nah, tentunya juga sambil melihat perkembangannya. Ketika diberikan obat ini, responsnya seperti apa? Apakah kemudian sudah mulai bisa lebih diajak bicara? Ketika sudah bisa lebih diajak bicara, mungkin ini juga kesempatan buat kita sedikit-sedikit masuk tentang edukasinya gitu. Betapa dia itu sebetulnya memerlukan kunjungan ke dokter untuk memeriksakan kondisinya gitu ya, sehingga dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan spesifiknya apa dan bantuan-bantuan seperti apa yang akan bisa diberikan orang-orang di sekitarnya dia gitu. Nah, tadi sempat cerita bahwa kalau sekarang mulai mau dibujuk lagi ke dokter untuk mengatasi masalah tidurnya. Sebetulnya ini juga satu pendekatan yang bisa banget gitu kita coba. Yang paling sering kita lakukan adalah
mencari satu permasalahan yang sama, yang dia lihat juga sebagai permasalahan gitu. Kita mungkin melihat masalahnya yang lain gitu ya, wah dia orang menarik diri banget, jadi harusnya ini diobatin gitu. Tapi buat dia menarik diri itu mungkin bukan masalah, karena itu kan bagian dari gejala negatifnya tadi, tidak punya motivasi, ya dia nggak ngerasa ada yang salah dengan itu gitu. Tapi di satu sisi misalnya dia jadi ngomong sendiri, dan merasa kesepian, aku nggak punya temen nih, gini gitu misalnya, atau tadi misalnya ada sulit tidur gitu. Jadi langkah pertamanya adalah share the common problems-nya apa gitu, berbagi permasalahan yang sama, yang menurut dia masalah, menurut kita juga masalah, sehingga kita sama-sama punya satu kesepakatan, ya udah kita ngatasin masalah ini dulu yuk. Tapi kan kita sama-sama nggak tahu nih, jadi kita konsul aja yuk ke dokter supaya kita bisa dapat pengarahan, masalah ini tuh harus diselesaikan dengan cara apa, atau cara-cara apa yang tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi boleh banget masuk dengan tadi misalnya yang dirasa mengganggu adalah keluhan tidurnya, ya kita masuk dari situ. Siapa tahu ini jadi jalan pembuka nanti untuk treatment yang rutin. Nah, tantangan minum obat bosen itu memang iya banget gitu. Ini harus minum jangka panjang. Nggak usah skizofrenia ya, yang kayak darah tinggi, diabetes, itu juga begitu kok persoalannya. Jadi yang namanya penyakit kronik atau penyakit menahun itu akan memunculkan rasa bosan. Nah, untungnya kalau di skizofrenia itu ada pilihan-pilihan pengobatan yang menggunakan obat suntik jangka panjang. Nah, kalau ke dokter hal ini kan bisa menjadi pilihan yang didiskusikan. Apakah nanti menggunakan obat suntik saja gitu, sehingga hanya harus suntik 1 bulan sekali untuk mengontrol gejalanya gitu. Jadi kalau balik lagi ke kasus kakaknya Mas Bimo tadi, kita boleh melakukan pendekatan-pendekatan selama kita sudah menimbang manfaat dan resikonya. Kalau itu lebih besar manfaatnya, ya kita lakukan sebagai pembuka jalan. Seiring dengan waktu, kita sambil melihat responsnya dan mencari alternatif apakah memang sudah bisa diajak ngomong atau belum. Terus untuk ngajak ngomong, kita mulai dari satu permasalahan yang sama untuk memotivasi dia juga mau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk mengatasi rasa bosan, opsi yang bisa kita rundingkan dengan dokter adalah menggunakan obat suntik jangka panjang. Kurang lebih seperti itu, Mas Bimo. Mudah-mudahan keluarga tetap semangat untuk membantu, kita saling belajar dan saling menguatkan. Terima kasih, Mas Kiki. Ya, baik. Terima kasih Dr. Gina dan terima kasih Mas Bimo untuk pertanyaannya. Jadi untuk sesi ini kita sudahi dulu sesi tanya jawab dan pemaparan materi dari Dr. Gina. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu nanti talk show testimoni dari Mas Hadi Sucarsa sebagai penyintas skizofrenia dan Mbak Nini Lestarini sebagai keluarga dari orang dengan skizofrenia. Nah, tadi saya lihat juga di kolom Q&A juga ada beberapa pertanyaan yang kiranya juga bisa ditujukan kepada Mas Hadi dan Mbak Nini juga nih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau Dr. Gina mau menjawab dengan mengetik di kolom Q&A, silakan. Terima kasih, Dok. Lalu sekali lagi saya kepada para peserta untuk pertanyaan di kolom Q&A, bukan di kolom chat. Kolom chat hanya untuk memberikan informasi dari host seputar webinar ini ya. Jadi kalau diketiknya di kolom chat, kami tidak akan jawab. Oke, langsung aja ke sesi berikutnya. Kita sapa dulu nih Mas Hadi yang udah dari tadi udah nggak sabar kelihatannya nih. Ya, halo Mas Hadi, itu mic-nya dinonaktifkan dulu, ya diaktifkan dulu, ya. Ya. Kabar Mas Hadi? Baik. Alhamdulillah, Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Aku Hadi Sucarsa. Oke, perkenalkan diri dong secara singkat. Ya, nama aku Hadi Sucarsa. Saat ini usia saya genap 40 tahun dan saya adalah orang dengan skizofrenia. Oke, terima kasih Mas Hadi. Kita ke Mbak Nini dulu ya. Itu Mas Hadi, mic-nya tolong di-unmute dulu, dinonaktifkan dulu. Halo Mbak Nini, apa kabar Mbak? Halo Mas Kiki. Baik Mas, alhamdulillah baik. Waduh, itu kaosnya keren tuh. Tulisannya apa tuh? Iya. Ya, ini kaos KPSI bisa
Wow. dibeli di Tokopedia ya, Mas Kiki ya? Oh, langsung promosi nih Mbak Nini. Apa sih ya? Oke. Nggak tahu masih ada apa enggak ya Mas Kiki ya. Nah, Mas Kiki yang oke. tahu kayaknya. Masih Nggak ada. ada kesehatan Tokonya tanpa lagi tutup kesehatan dulu. jiwa. Tokonya kita tutup dulu di Tokopedia ya, karena kita lagi pindah-pindahan juga nih ke rumah baru Oh iya. di kawasan Condet. Oke, Mbak Nini, perkenalkan diri dulu dong gitu ya kepada para peserta nih. Silakan Mbak Nini. Ya, selamat siang rekan-rekan semua, Dokter Gina dan ada juga dokter yang lain di sini. Nama saya Nini Lestarini, umur saya 51 tahun. Saya caregiver untuk ibu dan adik saya. Ibu saya sih sudah meninggal tahun 2010 ya, gitu. Gitu Mas Kiki. Mas Kiki itunya belum di Oh ya, oke. Makasih Mbak Nini. Mungkin nanti volume suaranya bisa lebih keras lagi ya Mbak Nini ya. Tolong di unmute dulu mic-nya. Oke, kita ke Mas Hadi dulu nih. Waduh, Mas Hadi. Mas Hadi, Ya, cerita dong ke kita nih. Pertama kali gejala-gejala skizofrenia itu muncul kapan sih? Terus kejadiannya seperti apa gitu? Boleh diceritain dulu nih ya. iya. Aku perkenalkan diri lagi ya. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama aku Haris Sudarsa. Saat ini usia saya genap 40 tahun dan saya adalah orang dengan skizofrenia. Pertama kali kena serangan skizofrenia itu tahun 2005, lagi asik-asiknya kuliah dan kerja gitu. Tiba-tiba di tempat kerja kayak orang kesurupan gitu. Kayak seperti dikejar-kejar malaikat pencabut nyawa. Jadi amatmen kerja dipanggil ustadz gitu, tapi kok tetap aja kayak kesurupan, kayak dikejar-kejar malaikat pencabut nyawa. Kalau di Islam kan malaikat Jibril, jadi aku seperti itu gitu. Terus sama teman kerja dibawa ke rumah disangkain kesurupan juga. Terus ngajiin, diasinin, gaduh gelisah gitu. Akhirnya besoknya nggak tidur kan, tuh semalaman kan. Akhirnya besoknya dengar bisikan, ada waham kebesaran. Jadi dengar bisikan suara kakek gitu, 2005 aku lupa ngomong apa dia. Terus jadi penglihatan aku ngelihat ke rumah seperti kuburan, nggak berani nginjak lantai. Sepertinya lantai itu kuburan, bukan neraka gitu. Karena kan lantai neraka, jadi aku nggak berani nginjak lantai ya gitu. Aku jinjit sampai jatuh gitu. Akhirnya dengan ada waham kebesaran jadi demam mester. Jadi demam mester itu kan aku tinggal di Mester. Jadi aku bisa bela rakyat yang tertindas gitu. Dan akhirnya aku ngamuk diikat, dibawa ke rumah sakit, disuntik, sadar di rumah sakit jiwa gitu. Oke, jadi wahamnya tadi tuh ya Mas Hadi ya, ada waham kebesaran. Jadi apa tadi, demang mester. Iya, demang mester. Halusinasinya bisa ngelihat apa tadi, dengar bisikan dan melihat. Iya, aku melihat rumah tuh seperti kuburan gitu. Aku ketakutan gitu. Karena itu kayaknya waham halusinasi keagamaan gitu. Aku kan muslim yang taat gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadinya seperti kayak ada kiamat gitu, ada malaikat gitu. Oke, kita gantian dulu ya Mas Hadi. Coba mic-nya dinonaktifkan dulu. Kita ke Mbak Nini dulu nih.
Ya, Ya, Mbak Nini, Mas Kiki. sebagai keluarga orang dengan skizofrenia, boleh diceritain ini siapa yang mengalami, lalu seperti apa deh ceritanya, silakan. Ya, selamat siang semuanya, rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Ya, saya caregiver untuk ibu saya dan adik saya. Jadi ibu saya sekarang sih sudah meninggal ya, tahun 2010. Jadi awalnya itu tahun 1975. Jadi saya waktu itu masih umur 5 tahun. Ibu saya itu melahirkan anak ketiga, jadi adik saya. Itu habis melahirkan itu tidak mau menyusui gitu, tidak mau menyusui anaknya. Terus ditanya dokter itu nggak mau jawab gitu. Tapi setelah saya besar gitu, ibu saya cerita kalau dia bukan nggak mau menyusui katanya, tapi air susunya tuh nggak keluar katanya gitu. Terus ditanya dokter itu bukan nggak mau jawab, katanya mulutnya itu nggak bisa kebuka gitu, nggak mau ngomong gitu, nggak mau sendiri gitu. Padahal dia sebenarnya pengen jawab gitu. Dan ya itu akhirnya sejak saat itu ibu saya dirawat, adik saya itu akhirnya diasuh oleh bude saya di Jawa gitu sampai besar gitu. Jadi terpisah dengan ibu saya gitu. Ibu saya tuh gejalanya yaitu kalau ketemu orang banyak itu cemas gitu, terus suka pergi-pergian gitu. Di rumah itu kayak beresin gitu ya, beresin rumah, tapi kita ngelihatnya berantakin karena misalnya dia mau ngerapin baju, tapi belum selesai udah ngerjain yang lain gitu. Jadi akhirnya kita yang beresin gitu, anak-anaknya gitu. Bolak-balik ibu saya kumat ya, setahun bisa 2 kali, 3 kali gitu. Jadi karena kita itu anaknya masih kecil, nggak ada yang ngingetin untuk minum obat, ya nggak ada yang memantau gitu. Jadi bolak-balik dirawat, ya waktu itu dirawatnya di RSAL. Ya waktu itu juga ada sama dokter Yunis juga. Di sini ada dokter Yunis ya tadi ya. Gitu. Jadi udah berapa kali dokter lah ganti-ganti, dari dokter Amoroso, Katamsi ya, dokter Pramudia, dokter Yunis ya. Karena dari tahun itu 1975 gitu. Tapi lambat laun mungkin ibu udah mulai menerima penyakitnya. Jadi 8 tahun sebelum meninggal ibu itu udah stabil, udah nggak pernah dirawat lagi gitu. Nah tahun 2002 itu tiba-tiba gitu ya, adik saya waktu itu masih kuliah, ngomongnya mulai ngaco gitu, diajak ngomong pindah-pindah gitu ya, nggak fokus, terus mulai nggak tidur gitu ya, malam nggak tidur gitu. Ya itu akhirnya kita berpikirnya, yuk kok kayak ibu gitu sakitnya. Tapi waktu itu ibu mungkin ya, namanya seorang ibu itu agak-agak menyangkal, enggak dia kecapean doang gitu ya. Mungkin ibu shock juga gitu, anaknya kok kayak dia gitu. Akhirnya lama-lama ibu juga kewalahan gitu di rumah gitu, karena semakin parah kan, makin parah. Akhirnya saya bilang ya udah Bu, bawa aja deh gitu, mau gimana lagi gitu. Akhirnya dirawat di tempat ibu juga di RSAL, dan itu waktu itu susternya itu yang kita udah anggap kayak saudara karena udah ibu bertahun-tahun dirawat, itu sampai nangis gitu Mas Kiki, karena dia tahu Andri itu adik saya itu dari kecil itu kita kan suka besuk ibu gitu. Dia nangis gitu sama saya, kok bisa gitu adik kamu kok sakit kayak ibu gitu. Ya mungkin ya waktu itu dia mungkin banyak kegiatan, kuliah, terus dia ngeband, aktif sekali lah pokoknya, ngajar TPA di masjid gitu. Gejalanya ya itu sama, hampir sama ya. Jadi pergi-pergi dari rumah gitu, kabur-kaburan, terus ngomongnya juga nggak fokus gitu, kurang tidur juga gitu, tidurnya nggak malam tuh nggak tidur gitu. Kalau ibu saya tuh obatnya masih generasi lama ya, yang lama, jadi haloperidol, CPZ gitu, THP.
ibu saya tuh cocok gitu obatnya itu terus gitu sampai meninggal. Tapi kalau adik saya tuh kayaknya nggak cocok gitu, karena kalau habis dari perawatan itu dia kayak robot gitu, masih kaku-kaku gitu. Akhirnya pas kita juga udah ketemu KPSI gitu ya, saya udah kenal KPSI. Pas mumat berikutnya saya bawa ke Rumah Sakit Durensawit yang khusus gangguan jiwa gitu. Nah di situ menurut teman-teman ODS kayak Mas Iman ya yang sudah pulih, yang sudah stabil itu bilang, Mbak kayaknya dia ada gangguan mood-nya gitu. Jadi saya juga bilang ke dokternya, Dok, apa mungkin adik saya ini ada gangguan mood juga gitu. Jadi di Durensawit itu dikasih obat mood stabilisernya dan obat yang generasi baru gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya memang bolak-balik dirawat karena memang nggak mau minum obat juga karena waktu itu pekerjaannya security jadi suka obatnya dipotek-potek dikurangin ya karena malam harus jaga malam gitu. Tapi saya kasih motivasi ya habis sembuh dia ngelamar lagi, kerja lagi, nanti kalau misalnya ini ya kadang kambuh lagi ya, gitulah ya ininya suka dukanya gitu. Ya sekarang alhamdulillah stabil, kemarin kerja PPSU, alhamdulillah aktif juga di KPSI gitu. Ya, gitu Mas Kiki kira-kira kisah saya, keluarga saya. Ya, terima kasih Mbak Nini, kisah yang luar biasa gitu ya. Jadi kelihatannya itu dari sharingnya Mbak Nini juga sudah bisa menjawab pertanyaan Dr. Gina di sesi pertama gitu ya mengenai tadi ada faktor keturunan gitu ya dari betul. ke adik gitu ya Mbak ya. Iya betul. Kemudian juga tadi apa namanya berobat ya tentang pengobatan gitu ya. Jadi kelihatannya sih sudah terpuaskan juga nih pertanyaannya dari sharingnya Mbak Nini gitu ya. Jadi sekarang adiknya sudah bisa beraktivitas dengan baik ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah iya. Oke, balik lagi ke Mas Hadi. Mas Hadi, mic-nya dinyalain lagi Mas. Ya, Mas Kiki ada apa? Mas Hadi, waktu itu reaksi keluarga gimana tuh? Waktu Mas Hadi tadi ngalamin itu, terus waktu minum obat apa yang dirasakan gitu? Waktu itu yang aku habis diikat, dibawa ke rumah sakit, disuntik, sadar-sadar di rumah sakit jiwa, ya keluarga aku pada bingung lah. Kok kenapa jadi? Kok bisa dirawat di rumah sakit jiwa gitu? Akhirnya dirawat tuh 1 bulan. Terus setelah itu aku denial gitu, menolak kalau aku nih enggak gangguan jiwa gitu. Mungkin aku stres biasa kali gitu. Terus mulai menyadarinya kapan? Mulai menyadari mengalami skizofrenia kapan? Setelah minum obat, setelah disuruh minum obat sama dokter nggak boleh putus gitu ya. Dokternya bilangnya bukan jangka panjang, bilangnya nggak boleh putus. Nah aku potek-potek lah tuh obat gitu. Akhirnya bikin nggak tidur gitu. Akhirnya dengan bisikan lagi gitu. Akhirnya dirawat lagi. Ada waham nihilistik, waham konspirasi gitu. Jadi aku dirawat lagi, bawa pulang, aku coba berdamai dengan diriku sendiri gitu, dengan penyakit. Ya udahlah, nggak apa-apa, gangguan jiwa atau obat. Waktu itu aku kan punya jam puskesmas ya. Jadi berobat gratis gitu. Ya udahlah obat gratis ini diminum aja gitu. Terus aku kan juga nggak tahu ini ada korelasinya atau enggak ya, Kiki ya. Jadi aku kan korban pelecehan seksual. Waktu kecil tuh umur 6 sampai 10 selama 4 tahun aku dilecehin secara seksual sama guru ngaji.
nggak tahu ada korelasinya atau enggak, aku jadi schizofrenia dan aku jadi LGBT gitu. Dan biarpun aku LGBT, aku gak nakal, aku anak baik, gak main nyasar. Gitu, nggak tahu tuh ada korelasinya atau enggak tuh gitu. Oke, turut prihatin juga ya, Mas Hadi pernah mengalami yang pelecehan seksual tadi. Terus kemudian gini, pernah nggak merasakan kalau misalnya, aduh kayaknya aku harus minum obat seumur hidup gitu. Ada masalah nggak sih Mas Hadi? Awal-awal sih aku menolak, tapi kesini karena tidurnya jadi lancar, aktivitas jadi baik gitu. Ya aku diminum obatnya gitu. Terus kan awalnya kan nggak dikasih mood stabilizer sama dengan adiknya Mbak Nini tuh. Jadi mood aku terganggu gitu, gangguan alam perasaan gitu. Kiki, gangguan alam perasaan, terus aku ke dokter konsul cerita kalau aku bawaannya sedih, murung gitu ya, nggak ada minat gitu, bawaannya pengen rebahan mulu gitu, terus banyak self talk, jadi alam perasaan aku tuh terganggu banget gitu. Terus diresepin lah mood stabilizer sama dokter. Terus keseninya udah nggak terlalu mengganggu banget sih, biarpun masih keseret-seret apanya, alam perasaan mood aku itu masih keseret-seret, tapi nggak terlalu mengganggu sekarang. Oke, jadi obat sangat penting ya Mas Hadi berarti ya untuk menjaga kita tetap stabil dan bisa pulih ya. Oke, pertanyaan terakhir nih buat kedua yang luar biasa ini, kedua pembicara kita ini. Pertanyaan terakhir sebelum sesi tanya jawab nih ya, karena udah banyak yang pengen banget nih ngobrol langsung sama Mas Hadi dan Mbak Nini gitu ya. Oke, berkaitan dengan komunitas gitu ya, Mas Hadi kan dengan Mbak Nini kan ini tergabung sebagai anggota juga di komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Mas Hadi dulu deh, apa sih peran KPSI sebagai komunitas kesehatan jiwa gitu ya? Apa dukungan yang diberikan buat Mas Hadi gitu? Iya, peran KPSI sangat besar dalam proses pemulihan aku gitu. Dulu aku setelah schizofrenia bertahun-tahun ya keluar rumah ngumurung diri di kamar, kerjaannya nonton TV doang, nggak punya teman, punya handphone nggak tahu mau telepon siapa, punya duit nggak tahu mau ngajak makan siapa gitu. Jadi setelah ketemu KPSI, progres aku tuh pemulihannya cepat, tek gitu. Jadi kan dulu setelah aku pas kasih schizofrenia, perbendaharaan kata aku kan hilang banyak kan. Jadi bisa dilatih lagi gitu setelah ketemu KPSI gitu. Oke, Mas Hadi, terima kasih. Sekarang Mbak Nini nih, gimana Mbak sebagai keluarga orang dengan skizofrenia, peran KPSI bagi keluarga dukungannya seperti apa nih? Ya, saya ketemu KPSI itu bersyukur sekali ya gitu, alhamdulillah gitu. Karena waktu itu kebetulan saya pas datang itu sebulan kemudian itu nggak nyampe sebulan ya mungkin itu KPSI lagi mau mengadakan seminar gitu kerjasama dengan Rumah Sakit Dharma Wangsa. Jadi di situ saya kok yang dibahas tuh kayaknya mirip-mirip adik saya gitu. Dia suka belanja gitu yang menurut kita tuh keluarganya nggak penting gitu, kayak dia beli helm yang harganya mahal tapi nggak ada motor gitu kan. Katanya dia kalau kerja tuh suka bonceng temennya suruh pakai helm, tapi kan bisa aja yang helm yang biasa aja lah gitu ya. Itu ini pertama udah mulai
berkesan. Terus kemudian ada acara-acara yang peer support untuk caregiver. Jadi kita bisa ketemu sesama caregiver, saling berbagi pengalaman, saling saling sharing gitulah. Jadi apa yang mungkin keluarga lain tidak bisa dilakukan, jadi keluarga yang lain lagi bisa memberi masukan begitu. Jadi ya sangat bersyukur sekali, makanya saya gabung ke KPSI, saya aktif ya, saya gantian. Jadi saya ikut juga membantu keluarga-keluarga lain, mungkin caregiver lain ya, berdasarkan pengalaman saya mungkin gitu, mungkin ada yang ya sedikit berguna lah gitu bagi orang lain gitu, Mas Kiki. Oke, Mas Kiki. sorry. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nini. Oke, ini tadi udah banyak banget ini yang raise hand dan banyak juga yang memberikan dukungan bagi Mas Hadi dan Mbak Nini di kolom chat gitu ya. Ayo tetap semangat katanya gitu ya. Luar biasa sekali sharingnya, menginspirasi Hadi dan Mbak Nini. Oke, dari sekian banyak yang raise hand, secara random kita pilih aja supaya bisa kita langsung berinteraksi sama Mas Hadi dan Mbak Nini gitu ya, yaitu saudari Anissa Rasida. Oke, coba host. Oke, dia sudah di. Halo, Mbak Anissa. Halo. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Jadi saya perkenalkan diri dulu dong, Mbak Anissa, silakan. Saya Anissa dari keluarga pengidap kakak kandung saya pengidap skizofrenia. Kakak kandung saya kebetulan perempuan ya, jadi saya pengen bertanya sih, apalagi saya mungkin untuk ke narasumber karena semuanya pria, jadi mungkin tidak bisa terlalu relate ya. Cuman apakah ada kendala dalam berhubungan relationship, membangun suatu keluarga, karena kakak saya sendiri ini sedang hamil namun mengidap skizofrenia sejak 6 tahun lalu, dan apakah ada solusi untuk menghadapi halusinasi, gejala negatif dan positif selama periode hamil gitu. Mungkin teman-teman di KPSI di sini bisa bantu jawab dengan case yang serupa gitu. Karena kan berdasarkan konsultasi saya dan keluarga saya dengan dokter, itu belum ada obat yang bisa dikonsumsi selama periode hamil ya. Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Oke, mungkin Dokter Kida bisa bantu jawab dulu, Dok, bagaimana bila ODS yang wanita ini sedang hamil berkaitan dengan konsumsi obat. Terima kasih untuk sharingnya. Ini juga merupakan pertanyaan yang bikin deg-degan ya. Kalau keluarga deg-degan kan ngalamin tiap hari dampingin gitu, dokternya juga deg-degan kalau ada apa-apa gimana gitu. Apa-apa tuh dalam artian skizofrenianya kambuh nanti gimana. Tapi kalau misalnya diberikan treatment ada resiko terhadap janinnya juga seperti apa, itu kan harus betul-betul harus dipertimbangkan. Tapi segala macam keputusan medis yang diambil itu sifatnya individual, bergantung pada kasus yang dihadapi seperti apa. Kita akan melihat profil resiko kekambuhannya. Memang kehamilan itu sendiri bisa menjadi salah satu pencetus kehamilan, kehamilan sendiri bisa menjadi salah satu pencetus kekambuhan pada orang dengan skizofrenia. Kalau misalnya kondisi si ibu ini cukup mendapat dukungan, artinya lingkungan sekelilingnya cukup aman, ada orang-orang yang bisa memperhatikan, ada orang-orang yang bisa membantu berinteraksi, membantu melakukan fungsinya sehari-hari, maka obat memang kita hindari betul untuk berikan. Tapi kalau misalnya kondisi kehamilannya juga disertai dengan tekanan yang berat, misalnya ada masalah relasi, masalah keuangan gitu ya, dan tidak ada support yang cukup atau tidak ada dukungan yang cukup, maka kemungkinan obat menjadi perlu diberikan. Nah, kapan obat ini kemudian kita berikan? Biasanya kita menghindari pemberian obat di trimester pertama atau 3 bulan pertama kehamilan.
Karena di situ janin kan baru benar-benar berkembang ya, semua perkembangan otaknya, saraf-sarafnya itu terjadi di 3 bulan pertama. Tapi biasanya kalau sudah masuk trimester kedua, apalagi sudah trimester kedua akhir, terus di trimester ketiga, jadi bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-9, kalau memang kondisinya sangat-sangat membutuhkan pengobatan, maka mulai dipertimbangkan di situ untuk memberikan obat. Jenis obatnya pun akan dipilih-pilih yang paling aman. Saya beberapa kali menghadapi kasus yang skizofrenianya kambuh pada saat hamil dalam kondisi yang sudah cukup besar gitu. Pada saat itu mau nggak mau obat memang harus masuk. Ketika memasukkan obat pun kami usahakan dilakukan perawatan di rumah sakit, jadi bukan dirawat jalan gitu, tapi di rumah sakit supaya kita tahu efek, kita bisa melakukan pemantauan efek obatnya, baik untuk kondisi skizofrenianya maupun untuk kondisi kehamilannya, dan janinnya juga dipantau. Nah, karena ini kondisi yang cukup kompleks, jadi memang tidak disarankan untuk ditangani oleh dokter biasa. Misalnya kontrolnya ke puskesmas aja, nanti yang kasih obat dokter puskesmas dan bidan puskesmas gitu misalnya. Tapi kita sarankan ke dokter spesialis karena memang kondisinya perlu pengawasan khusus gitu. Kalau bisa diberikan obatnya juga di rumah sakit, dirawat beberapa saat untuk dipantau kondisi respons terhadap pengobatan itu seperti apa, baik dari segi manfaat maupun dari segi efek sampingnya. Pun bila nanti kita udah lihat bahwa ini kondisinya aman, kok maka ibu ini kontrol ke dokternya pun harus lebih sering gitu, terutama untuk kontrol kandungannya gitu ya, supaya bisa dipantau kondisi bayinya seperti apa. Nanti menjelang waktu kelahiran, pengobatan ini akan disesuaikan lagi gitu, supaya bayinya pada saat lahir dalam kondisi yang aman, bebas dari pengaruh obat-obatan, seperti itu. Ya, baik Dokter Gina, terima kasih banyak. Oke, karena waktu juga nih yang sudah semakin mendekati akhir gitu ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga ini adalah undian berhadiah berupa kaos KPSI. Wah, kemungkinan nanti kaosnya kita akan launching dengan desain terbaru nih kayaknya nih gitu ya. Jadi kaos yang Mbak Nini pakai itu juga keren. Oke, langsung aja Kak Irwanda mungkin undiannya yang, oh ya, sorry. Sebelumnya untuk Mas Bimo Hutomo dan Mbak Anissa Rasida ini udah mendapatkan hadiah langsung gitu ya, berupa kaos. Jadi tolong nanti di chat kepada host untuk kita kirimkan nama, nomor HP dan alamatnya ya yang lengkap supaya nanti kita akan kirimkan. Oke, langsung aja. Terima kasih Mas Kiki. Ya, terima kasih juga Mas Bimo. Terima kasih Mas Kiki ya, dan tim lupa di-chat ke host ya, nanti kalau nggak bisa kita kirim loh. Oke, nanti untuk materi Dokter Gina nih, ada yang nanya nih, nanti Dokter Gina juga akan sharing materinya juga. Oke, jangan takut. Dan nanti yang sudah bergabung di grup WhatsApp juga nanti materinya juga kita akan share di situ juga. Oke, untuk undiannya berarti 10 kaos dikurangi 2 ada 8 peserta yang akan beruntung mendapatkan kaos, dan nanti begitu namanya sudah diumumkan langsung chat ke host untuk pengiriman nama, nomor HP dan alamat lengkap ya. Jangan sampai nyasar loh kaosnya ini. Oke, gimana Kak Irwanda udah siap undiannya? Bisa? Kalau nggak, gini aja, kalau nggak langsung deh. Kalau nggak bisa ditampilkan nggak itu undiannya? Nggak bisa. Oke, kalau gitu langsung dikocok aja. Dari situ ntar sebut namanya siapa, Kak Irwanda open mic aja. Sebutin namanya siapa yang keluar. Mohon maaf ya, tadinya keren loh ada ininya undiannya, tapi nggak bisa muncul nih kayaknya. Ya. Ya, yang pertama nih, untuk peserta yang pertama dikocok dulu nih. Oke. Oke, siapa? Wan, sebutin. Oke, peserta atas nama Saudara Muhammad Alif Aulia Rahman. Oke, coba di raise hand dulu.
Selamat kepada Mas Muhammad Alif Aulia Rahman. Nah, nanti hadiahnya satu kaos ya. Terus yang kedua nih. Sebentar. Mana nih? Oke, ini. Sebentar. Karena kita baru pertama kali nih ngadain undian. Ini kok macet gini. Oke, setelah yang kedua udah bisa belum undiannya nih? Nah, karena hadiahnya keren jadi begini nih. Oke, macet kayaknya. Bisa? Nggak bisa? Oke, kalau gitu gini aja deh. Dari host coba tadi yang sudah raise hand masih ada tandanya nggak? Masih ada nggak tandanya yang raise hand? Oke, dipilih random aja deh untuk 7 orang lagi gitu. Ya, siapa namanya? Host, coba host open mic aja sebutin nama-namanya 7 orang. Muni Siswanti, Kuswasi Ahmad, Muhammad tadi udah. Eni Lestari, Kinan, Antonia Ari Susanti. Berapa tuh? Udah 4 ya? Arizal Nur R 11 IPA 1. Yuda ADR. Udah berapa tuh? 6. Udah 6. Satu lagi berarti, satu lagi. Aldi Sefta. Oke. Oke, nanti di kolom chat nama itunya udah kita sebutin ya. Oke. Terima kasih kepada para peserta. Terima kasih juga kepada Dr. Gina sebagai pembicara utama pada sesi webinar skizofrenia seri pertama pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Hadi dan juga kepada Mbak Nidi. Sebelumnya ini kita kelihatannya nggak bisa foto sama semua peserta, ini cuma panelisnya aja nih yang bisa difoto nih. Oke, nggak apa-apa. Tolong Mas Bimo, apakah bisa buka kameranya? Kita mau foto bareng, Mas Bagus juga. Wah, Mas Bagus lagi luar biasa sekali. Mas Bimo sama Anissa dijadiin panelis dulu deh, tolong deh. Nanti biar bisa open kamera, lalu nanti kita akan foto bareng. Sebentar ya, tahan dulu. Nah, Mas Bimo nanti ada undangan untuk sebagai panelis, mohon di-accept. Mbak Anissa juga mohon di-accept undangannya sebagai panelis. Nanti tolong kameranya dibuka supaya kita bisa foto bareng dulu nih panelisnya. Gimana, udah bisa open kamera? Oke, ini dia Mas Bimo. Mbak Anissa mana ya? Halo. Mbak Anissa, halo. Udah dijadiin panelis, host? Mbak Anissa? Ya, oke, apa-apa deh. Itu udah ada fotonya, ada langsung kita foto aja. Host, siap-siap. Kita udah... Dulu dong. Mas Hadi kok itu jangan terus Mas Hadi. Ayo Mas Hadi senyum. Nah, Mbak ini senyum, semua senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oh, Mbak Nini bilang, Mbak Nini, oke, bisa, halo. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Wah, halo, host. 1, 2, 3. Udah belum? Kita kayak foto beneran ya, pakai udah belum gitu. Halo, udah. Oh ya udah, pakai HP aja deh di screenshotnya. Aduh, gimana nih? Coba pakai HP aja langsung. Kalau mungkin Pak Sony bisa dibantu tuh HP-nya dari HP aja lah, layarnya difoto. Ini nanti untuk kita sampaikan laporannya kepada Facebook juga nih, gitu ya. Mohon maklum ya, namanya juga kita kan baru pertama kali nih ngadain webinar gitu ya, belum sempurna banget nanti, tapi kita usahakan di berikutnya. Oke, di screenshot udah difoto Pak Sony, kita layarnya udah difoto, pakai kamera aja deh, cara manual. Oke, siap. 1, 2,
Oke. Terus kepada peserta jangan lupa isi dulu feedbacknya ya, feedback dan itu tolong diumumin formnya, form feedback dan form feedback dan pemahaman setelah materi ini gitu ya. Coba host tolong di-share dulu linknya, link feedback dan link link protesnya. Cuman sebentar kok, cuman 5 pertanyaan aja gitu. Jadi kita pengen tahu pemahaman sebelum mengikuti materi ini bagaimana, lalu setelah post-testnya bagaimana. Form feedback itu sekalian form absensi ya, form feedbacknya supaya kita ke depannya jadi lebih baik lagi. Udah kita share di kolom chat. Mohon jangan meninggalkan room dulu ya. Jangan meninggalkan room dulu, tolong diisi dulu. Dokter Gina, materinya tadi udah di-share, Dok? Udah ya, Dok? Kolom chat sudah, saya kirim ke WA Mas Kiki juga. Oke, baik. Oke. Ya, oke, nanti materinya Dokter Gina kelihatannya nggak akan di-share di sini ya, nggak akan share di chat. Tolong jangan leave dulu, kita isi dulu surveinya untuk post-test dan form feedback sekaligus absensi. Dukungan Anda ini sangat berarti bagi kami ya dengan mengisi host tolong di-share lagi, ini banyak yang nanya. Silakan di-share lagi link ininya, link feedbacknya dan link sudah. Oke, ini ada yang pengiriman kaos sudah ada nih. Tolong di copy paste aja nih, di copy paste, disimpan di ini catatan kita. Yang udah ini yang post test kan? Nanti di chat ada yang nulis itu. Iya. Penerima kaos iya. Mana nih penerima kaos? Oke, untuk para panelis, Mbak Anissa kalau sudah mengisi form feedback dan survei post testnya boleh meninggalkan room. Mas Bimu juga boleh. Untuk pembicara Dr. Gina, terima kasih banyak. Mungkin ada kesibukan lainnya setelah ini atau mau makan siang. Boleh, silakan leave dulu aja. Boleh, terima kasih banyak. Mas Hadi, Mbak Nini juga sudah boleh meninggalkan room. Tapi para peserta mohon sebelum meninggalkan room diisi dulu ya, karena pendapat Anda ini atau pemahaman Anda ini sangat berarti buat kami untuk mengukur nanti kesuksesan dari webinar ini gitu ya. Nanti kita akan membuat laporan kepada Facebook sebagai penerima program KPSI. Nah, mungkin yang mau bergabung dengan KPSI bisa bergabung di grup Facebook di namanya Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Silakan aja nanti langsung di search aja. Linknya belum bisa kita berikan di sini dulu karena kemarin lupa kita siapin ya linknya, mohon maaf. Lalu kalau Instagramer nih yang sering-sering lihat-lihat di Instagram Peduli Skizofrenia @peduli_skizofrenia. Channel YouTube juga kita ada. Tadi Pak Bagus Utomo di awal sudah mengatakan bahwa rekaman ini nanti akan kita upload di YouTube KPSI sama namanya Peduli Skizofrenia Indonesia. Di situ sudah ada playlist, nanti teman-teman bisa lihat ada testimoni, ada acara radio kita ya. Kita punya acara radio kerjasama dengan Radio Pelita Kasih 96,3 FM. Programnya namanya
obsesi obrolan sehat berisi quality time. Setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 kita membahas topik-topik seputar kesehatan jiwa. Ya, live streaming di YouTube-nya RPK juga gitu ya. Nanti pantau aja terus media sosial KPSI di Instagram @peduliskizofrenia, lalu di Facebook kita ada halaman Facebook sama namanya Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia dan grup Facebook Komunitas Peduli Skizofrenia juga. Oke, bagaimana sudah mengisi semua? Nanti untuk seri pamit kedua, ya Mas Kiki. Ini ya, Mbak Nini, Mas Hadi izin pamit, Mas Bagus, Mas Wanda juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Gina kasih penjelasannya. Salam sehat. Untuk selanjutnya kita masih ada 4 webinar lagi dan ini masih berseri terus. Nanti webinar yang kedua mengenai obat-obatan ya dengan pembicara utama Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kedokteran jiwa. Lalu juga dengan nanti ada testimoni lagi dari penyintas skizofrenia dan keluarga. Siapa mereka? Nah, nanti dilihat aja, dipantau terus di media sosial. Dan nanti peserta yang akan mengikuti webinar kedua harus mendaftar ulang, ya. Jadi mendaftar ulang lagi. Kami memberikan kesempatan juga bagi yang hari ini tidak bisa ikut, mereka bisa ikut di webinar yang kedua, bisa ikut. Yang sudah ikut hari ini daftar lagi supaya adil ya. Oke, diharapkan terus mengikuti sampai akhir karena ini topiknya akan berkelanjutan supaya nanti teman-teman yang mengalami skizofrenia juga sudah mulai mendapatkan edukasi, begitu juga keluarganya, terutama buat keluarga ya. Oke, sudah semua? Sudah semua mengisi? Terima kasih juga pada para peserta yang sudah terlibat aktif bertanya. Bagi yang tadi mendapatkan doorpress, tolong di kolom chat dicantumkan data pengiriman untuk kaosnya, nama, HP, nomor HP, dan alamat lengkap. Jadi adanya sudah ada beberapa ya? Sudah ada berapa? Beberapa ya yang sudah menyampaikan. Mas Bimo dan Mbak Anissa mendapatkan hadiah langsung. Jadi ada 8 kaos lagi, tadi sudah kita undi. Ini Alif 08. Siapa nih? Pak Bagus Utomo, terima kasih Pak Bagus sudah memfasilitasi kami. Terima kasih Mas Wanda, tim teknis, Mas Sony, dan semuanya luar biasa sekali. Terima kasih Mas Aris yang hari ini berhalangan hadir. Mas Agung juga, Ibu Tri, terima kasih semuanya. Dan yang paling keren Mas Hadi dan Mbak Nini. Sama-sama Mas. Izin live ya Mas, soalnya HP-nya udah ini. Ya, salam sehat jiwa untuk semuanya. Mbak juga boleh live, silakan. Terima kasih peserta yang tersisa silakan. Masih ada 83 partisipan yang masih tetap berada di gedung, silakan mengisi dulu formnya, ya jangan lupa. Lalu nanti grup Facebooknya, grup WhatsAppnya kita bikin grup baru ya. Kita akan bikin grup baru, grup yang lama akan kita hapus untuk webinar kedua, ya untuk webinar kedua. Udah Wan, live dulu kan? Sorry. Iya. Boleh tolong dimasukkan nomor WA saya. Recordingnya mati. Ini. Ya.